Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga kakak. Ini keren loh, backsoundnya bikin semangat. Iya ya? dong, malam-malam harus semangat. Harus semangat ya. Makanya ini aku berasa masih siang. Oh kenapa? Karena Kacamataku hitam. enggak dong, kalau kacamatanya itu berasa malam dong, bukan Ya, berasa justru siang. berasa berada di siang hari. Yang enggak, justru kalau misalkan kacamata Kalau itu malam berasanya kan malam. pakai kacamata yang bening. Oh ya. Oh ya betul. Iya kan? Mengurangi sinar Mengurangi matahari. sinar matahari. Lah ini Iya. mengurangi sinar apa coba? Sinar kehidupan. Aduh. Aduh, ya ampun. Malam ini berasa muda ya. Banget. Aku muda banget. Aku selalu muda loh ya. Iya kemarin aku mau cerita dulu ya sebelum kita ngobrolin hal yang mau kita bahas. Kemarin tuh ya aku main ke pasar malam, aku berasa kanak-kanak lagi. Oh di alun-alun. Iya, terus naik ini apa itu kapal-kapalan itu? Kapal selam. Kora-kora. Kora-kora ninja. Kora-kora ninja. Tur telas. Main itu kamu sama anak-anak, sama anak-anak. sama istri kamu juga. Istri nggak berani. Oh ya takut dia. Dia takut jantungan. Punya jantung berarti. Dia pasti punya lah. Iya setiap manusia, Manusia, ya. gitu ya. Betul. Terus kamu naik tuh. Selesai kan, aku kan beli jagung bakar terus dikabarin. Ternyata yang jual itu kenal kan. Siapa Temen. Mas Ribut gimana kabar? Udah ngomong kan. Iya. Tuh Sania manggung nih malam ini. Sania. Oh, di situ ada Sania. Iya. Terus akhirnya aku nyamperin lah ke dia. panggungnya. Terus dia lihat kan aku di depan panggungnya dia, langsung deh aku langsung digeret ke atas. Suruh Dia ini nyanyi duet. betulin panggung. Betulin roknya. Ngapain? Terus kamu duet sama Sania. Duet sama Sania. Lagunya apa? Sania. Kerinduan. Roma Irama. Iya dong. Oh iya. Iya dangdutan. Kan? Bisa kamu? Bisa dong. Alhamdulillah. Gelisah, Geli dan basah. Andalan. Gelisah, geli dan basah. Aduh. Sejak kau pergi. Ya Allah. Sakit kamu ini kena ini mentalnya nih. Iya. Nah, gara-gara itulah Iya. aku tuh pas naik panggung mentalku kena sih. Kena senggol sama Sania. Iya, karena kan gimana ya tatapannya itu loh. Wes luar biasa sih. Udah macam tatapan debt collector ya, serem ya. Iya ya. Debt collector tuh serem ya. Serem sih, tapi Serem lebih ya? serem lagi tatapan cewek cantik loh. Kenapa tuh? Takut tergoda. Iya sih ya. Takut tergoda. Iya sih ya. Iya. Betul. Apalagi kalau ya apa ya? Tatapannya yang penuh namanya- harap gitu ya. Iya, apalagi tatapannya tuh sudah ayo dong gitu. Ngajakin Monopoli. Nganggur banget tuh cewek ya. Malam-malam ngajakin monopoli ya. ini main bekel. Sama ini boxing. Aneh. Unboxing. Unboxing paket berarti. Iya, ya. unboxing itu berarti kamu ini sih bukan tinju ya, bukan pikirannya tinju ya, ada. unboxing ya. Unboxing itu berarti nggak tinju. bukan tinju. Nggak tinju. Iya. Unboxing itu tinju. Unboxing Itu berarti tidak. Ya, Berarti kan, bukan berarti tinju. nggak jadi Iya tinju. sih. Iya. Nah, terus main apa? Catur dong. Betul. Main gila, Mikir main dong gila kalau gitu. ya. Nah, Itu. aku kena mental karena istriku lihat. Di situ. Aku nggak bisa ini dong, lebih ekspresif gitu. Nggak berkutik ya. Ya lebih tepatnya sih jaga image. Iya sih ya. Coba aja istrinya suruh pulang ya.
Istriku jangan lihat ya nanti ya. Jangan denger ya. Iya sih, aman lah ya. Iya aman sih. Tapi kan tetanggamu denger kan. Tetanggaku biarpun dengar udah tahu lah. Ah, Ini paham hanya ya. ini apa yang aku sampaikan itu adalah gimmick gitu. Ya, cuman ini aja buat apa ya? Ya buat ngisi-ngisi supaya openingnya jadi enak aja sih. Biar bridgingnya ini Nyambung. ya. Iya kita itu diomongin lagi. kan kita ini kan host yang paling unik sedunia kali ya. Harus jujur. Kita harus jujur bahwa Ya. ini adalah bridging. Ya. Jadi supaya bridgingnya itu landai gitu ya, nggak langsung jelek gitu ya. Oh, penuh duri tuh Landa ya. Landai. Oh, landai. Landai mana? Cindai. Oh Cindai. Gitu. Cindai. Aduh aku kok jadi ini ya Dangdutan kedang-dangdutan banget. mah. Iya sih, emang udah Tapi aku suka kembali sih. ke habitat berarti. Gara-gara kemarin diajak duet sama Sania. Jadi nggak bisa tidur. Nggak Akhirnya bisa ngantuk tidur. tadi siang. Tadi aja masih WA-an. Oh ya? Ngapain gitu. Iya kan mungkin mau duet lagi kan. Belum tidur gitu. Ah gitu nanyain gitu. Iya deh. Ngapain belum tidur? Terus dia ngajakin gitu. Hah? Monopoli. Enggak, yuk tidur yuk gitu. Tidur di kamarnya masing-masing enggak. Iyalah. Kamu itu ada Nanti ya. Nah, Nanti ini ya. bikin kena mental nih kayak gini nih. Oh, gara-gara mikirin Sania. Kamu Aku nggak kamu ini. ngomongnya gitu pertanyaanmu jadi aku harus hati-hati menjawabnya. Aduh. Gangguan mental kan. Sama ada yang nanya sih sebetulnya, nanti aja kali ya. Siapa nanti ya. Pada kabur Nanyanya nggak Mas pas nanti. ada naik panggung, kamu naik panggung pada kabur nggak penontonnya? Oh enggak pada kabur, malah banyak yang video. Wah, siapa si Azril kan yang nanya. Iya. Azril itu emang orangnya ini apa? Sirik banget. Syirik ya. Berarti dia musyrik. Musyrikin dia. Orang-orang yang syirik. Oke deh. Kita sambut deh. Nah, ini dia Nah, bintang Kang tamu Mas kita. Mbak Yu Pekalongan ya. Mbak dan Mas Pekalongan. Mas Pekalongan. Iya. Ada Reza sama Isabella. Ya, sama Bella. Reza sama Bella. Iya. Iya. Reza Rahardian. Nah, Bukan. sama Bella Sungkawa ya. Enggak dong. Bella Sungkar. Bella Sungkar Sungkar. Bella, Bella Sungkar. Emang Bella Sungkar namanya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak kan? Bella gitu. enggak sungkar. Bella enggak sungkar. Bella negara. Bela negara. Iya. Sama Bella apa lagi ya? Bela diri. Bela diri. Ya, itu suka banyak suka ngeles tuh bela diri. Oh, ini dong banyak muridnya. Iya, ya? bela dirinya juga. Suka ngopi juga. Suka ngopi Suka juga. ngopi. Gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah Pak. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Nah, perjalanan lancar ya? Lancar. Emang dari mana Reza? Perjalanan? Tadi sih habis dari kampus sih. Oh, dari kampus. Oh, langsung ke sini. Iya langsung sini. Ngapain? Ada Sampai kegiatan. malam di kampus. Nungguin ini Pak, karena kan eksklusif. Oh, Tuh. gitu. Udah ya. disiapin ya. Sudah disiapin. Belajar Makanya dulu. tema aja dia yang nyiapin loh. Oh, iya? Reza yang nyiapin. gitu. Wah, Seneng ini banget aja kamu ya. bahas soal ini. Oke deh, aku berarti kan nggak harus mikir ya. Yes. Ya aku tuh setiap hari ya kalau kerja di media ya. Kerja di media itu harus mikir always ya. Mau bahas apa lagi nih, bahas apa lagi gitu ya. Katakanlah siaran reguler pun kita harus nyiapin materi apa nih yang mau kita bawain gitu. Terus kemudian urgent nggak materi ini untuk disampaikan gitu. Relate nggak sama pendengar relate juga nggak ya? sama pendengar kita. Kalau misalkan nggak urgent, ya pasti siarannya ditinggalin. Itulah tantangan kerja di media. Iya sih. Nah, dan setiap hari ya kita itu harus bisa Selalu menentukan tema-tema update, yang update tema. update. Katakanlah yang nggak update pun gimana caranya itu bisa menjadi update Fresh. dan fresh. Yes, betul. Bikin Mas fresh. Care. Fresh kayak. Bikin minyak angin. Iya sih, kemarin laku banyak tuh ya. Iya, kamu lagi masuk pada angin musik. ya? Kemarin, sekarang udah enggak. Udah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku kemarin masuk angin. Nah, sekarang masuk ini ya, Kristen ya. Mas- Enggak lah. Enggak, aku masuk ke studio. Iya, kirain ya. Enggak, aku nggak enak sama temenku. Ada ya? Iya, banyak temen yang Kristen juga. Nggak apa-apa ya teman ya. Iya, iyalah sama-sama ini saudara, sebangsa, setanah air. Sesama manusia juga. Iyalah ya. Nah. Satu cucu Nabi Adam. Yes. Termasuk Reza sama Bella juga Betul. cucu Nabi Adam ya. Iya. Nah, Dari kampus mana? Kampus Unikal. Unikal. Oh, dekat sini. Unikal Universitas Di Kalongan. California. Iya. Kalilogi. Kali lagi. Jauh kalau Kalilogi. Kalau Unikal kan dekat. Jalan kaki kalian berarti? Naik motor tadi. Naik motor. Oh, motoran. Iya. Heeh. Enggak kan sampai malam emang kuliahan ini
kampus Enggak. di kampus. Tadi jam berapa? Jam 3 itu udah kelar semua. Terus balik lagi ke situ. Terus di kampus sampai habis Isya. Oh, ke kampusnya habis Isya. Heeh. Untuk nungguin ini ya. Iya. Nungguin azan maghrib gitu ya. Betul. Enggak dong, habis Isya. Adzan Isya kalau Azan Isya ya. ya udah lewat kan dia habis Isya. Oh iya ya. Iya, nunggunya adzan subuh dong. Oh iya. Iya sih ya. Betul sih ya. Subuhnya masih lama. Iya, kenapa? Subuhnya masih lama. Ya sangat lama kamu bangunnya jam 10. Tahu aja sih. Tapi bener aku tadi pagi itu bangun jam 10. Tapi aku tidur setelah subuh. Oh, emang ini sengaja Bukan sengaja kan. Aku Capek kan ya? Lembur. Selesai ya lembur ya Iya. benar. Selesai gawean nugas, itu jam segitu. jam segitu karena kan semalam aku bikin artikel tuh untuk salah satu media online di Pekalongan. Ada. Cakapmedia.com. Ah, Baca ya tulisan-tulisan saya di cakapmedia.com. Di situ ya. biar, Iklan. Betul. Bro. Biar gak kena mental ya. Iya. Ini ngomong-ngomong mental. Biasanya anak muda tuh yang gampang terkena ini kan. Kenapa sih, Zak? Kamu milih tema itu, Zak? Karena itu Pak, akhir-akhir ini sosial media saya itu sering banget muncul FYP tentang mental. Mental health gitu. Sama si Bella juga gitu. Kalau aku sendiri kebetulan di bulan lalu berarti Juni itu pernah ikut esai soal mental health. Jadi kajian soal mental health-nya tuh lumayan, Pak. Jadi memang akhirnya terfokus untuk ternyata mental health di generasi Z ini memang lagi booming dan memang lagi isunya hangat-hangatnya gitu. Yang kayak gimana yang dirasain biasanya kalau ini anak-anak Gen Z gitu? Kalau kena itu Kena mental gitu. Mental. Waduh, kena mental. Cemas gitu ya. Iya, cemas, Takut overthinking. yang berlebih. Overthinking tentang negara ini gitu mau dibawa kemana gitu. Ada gimana? Apa yang bikin overthinking? Aku gini, kalau kamu sudah ngomong negara itu berasa sebenarnya kalau itu dipanjangin jadi obrolan yang enak sih. Asik sih ya. Iya, karena aku juga cemas. Oh, seluruh masyarakat kali ya. Kena mental ya. Kena mental. Iya, apa sih? Iya. Overthinking yang bikin overthinking apa, Bel? Yang bikin overthinking, kalau generasi kita generasi Z itu paling enggak soal masa depan. Masa depan. Jadi kita tuh kayak punya ketakutan, trigger soal masa depan. Kita bakalan jadi apa nanti? Karena kan melihat kondisi, maksudnya kayak ke depan bakalan kerja di mana dan lain sebagainya, itu membuat udah dipikirin? suatu ketakutan. Iyalah Pak, karena kan pasti ada plan kan. Sebetulnya ya. Iya, apalagi kalau misalkan sekarang sudah di semester akhir kan, semester 6 saya sama Reza. Sebentar lagi semester 7, semester 8, berarti kan memang harus planningnya untuk sana gitu. Iya, iya. Jadi pasti ada Oke. sebuah ketakutan gitu atau kecemasan. Harus sudah Cemas sama prepare. takut tuh beda tau Pak. Apa ya? Iya. Apa? Oh, bedanya Apa? gimana? Iya, kalau cemas tuh? itu kita takut. Kalau cemas itu rasa trigger yang kita tuh nggak tahu bentuk takutnya tuh apa, bentuk cemasnya Nggak tahu apa yang ditakutin. Iya, Cuman jadi udah nggak ngerasa aja berbentuk, gitu iya. ya. Tapi kalau takut, misalkan kita takut sama kecoa kan Udah itu jelas ya. berbentuk, iya. Oh, iya, iya. Sebaiknya kalau misalkan riset yang aku baca itu, kalau misalkan kita mau rasa takut kita itu jadi takut yang membangun, kita harus mengubah cemas menjadi takut gitu. Biar kelihatan apa yang ditakutin ya. Tidak hanya Perasaannya jadi- perasaan dan Oke. hanya terpendam di pikiran Gitu. Oh, cemas sama takut itu bedanya Beda. di situ. Iya. Iya Kalau sih. takut itu pada sesuatu yang berbentuk. Udah jelas kelihatan Iya, wujudnya. jelas. Tapi kalau cemas itu mungkin hanya sekedar perasaan aja kali Perasaan, ya. betul. Seperti misalkan besok nanti saya mau jadi apa gitu Oh, ya. itu itulah yang kemudian akhirnya kecemasan itu dikatakan sebagai gangguan mental gitu Gangguan ya. mental, betul. Hampir dirasakan Semua mahasiswa? iya, semua mahasiswa. Harusnya seperti itu sih Pak. Iya. Masa iya enggak? Masa Iya. enggak? Barangkali cuma kalian berdua aja yang punya Iya, kecemasan siapa tahu seperti yang itu. cemas kalian berdua, yang lain itu cuek aja gitu. Cuek aja gitu. Biar aja tuh biar aja. Flow aja gitu.
Kan ada tuh anak yang hidupnya ngeflow mahasiswa itu flat. Flat aja, dia bahkan santai aja. udah ngalir aja deh. Nggak kerja ya biarin, misalkan nggak lulus ya Ya udah, udah. terima nasib aja. Slow living aja, slow living Slow aja. living. Itu Iya kan? keslonen ya. Terlalu ngeslow itu. Terlalu nge-slow ya. Tapi sejak kapan ini kalian merasakan hal yang seperti itu tuh? Semenjak ini hampir semester akhir. Atau gimana? Bela dulu. Sebetulnya tidak spesifik merasakan Pak, tapi karena memang sekarang isu itu dekat dengan kami gitu. Saya sendiri mungkin cemas iya, tapi tidak sampai ke mendiagnosa bahwa saya ada penyakit mental, enggak gitu. Jadi harus di disclaimer dulu. Oh iya. Takutnya asumsinya Bella kena penyakit mental nih. Oh iya ya. Iya, jadi aku asumsiku juga gitu udah. Iya, jangan-jangan Bella sendiri nih yang kena mental. enggak, memang isunya dekat dan kebetulan memang saya menyadari bahwa kayak seni kita, basic kita menjadi manusia ya harus memahami manusia lain gitu. Jadi memang ilmu tentang basic kemanusiaan ya memang harus kita pahami pelajari gitu. gitu ya. Makanya saya memang aware sama hal-hal kayak gini gitu. Iya ya. Kalau pernah nggak sih kalian bikin semacam survei gitu ke teman-teman sesama mahasiswa gitu untuk mengetahui seberapa jauh sih atau seberapa banyak teman-teman mahasiswa itu yang mengalami kecemasan atau gangguan mental itu? Kalau survei kayaknya belum sih Pak. Cuman kalau ngobrol Sekedar nanya gitu. iya ke temen. sekedar nanya. Kalian pernah nggak sih ngerasa teman kalian itu beda terus kita Yang tadinya cowok berubah jadi cewek. wah kalau itu bukan Body. Kan tuh beda tuh. Aku mau loh. Nah, gimana? Kok aku mau? Aku udah kenyang. Apa berubah? Boleh apa? dicoba tuh. Apanya? roti maksudnya Pak. Oh ya boleh itu. Roti. Gimana merasa teman yang jadi berubah gimana? Reza? Maksudnya manusia itu kan dinamis ya, selalu berubah-ubah. Kadang teman itu sudah ada di level yang lebih tinggi, sedangkan kita itu masih di bawah lah, contohnya seperti itu. Nah kita merasa cemas, aduh, temanku kok udah di sampai sana, aku kok belum. Iya. Nah, Gitu. hal paling sederhana tuh seperti itu Pak, yang sering terjadi di kalangan kami mahasiswa. Untung nggak berteman sama ini The Avenger ya. Wah, temanku udah jadi Spider-Man, aku belum gitu ya. Aku mau berubah jadi apa ya? Tiba-tiba berubah jadi kata gitu. Ya boleh tuh. Kata man gitu kan. Kata men. Iya. Frogman. Oh, Frogman ya. Kenapa jadi kata man ya? Sampai sebegitunya ya, memikirkannya ya. Oh gitu ya. Selalunya memandang gitu temanku kok udah Selalu jadi memandang orang lain jauh terutama yang mereka yang sudah sukses yang gitu lebih ya. di atas kita gitu. Itu menjadi gangguan gitu. Iya, Iya. itu menjadi gangguan. Sampai kepikiran ya. Nggak terus kemudian biarin dia jadi bos. Iya, itu rezekinya dia kan, rezeki kita. Rezeki setiap orang kan beda-beda. Bukan kesempatan ya. Artinya dengan segala macam keterbatasan yang kita punya sebenarnya kita kalau bisa mengoptimalkan keterbatasan itu kan sebenarnya bisa jadi itu jadi peluang yang lebih besar. Betul. Nah, itu sih. Ini juga ada ungkapan kayak gini, apa ya, kehidupan kita yang sekarang itu juga kadang bikin iri orang lain juga, Kang, ya. Pernah dengar itu nggak? Sebetulnya apa yang kadang kita resahkan, kadang kita kayak nggak terima, bahwa ada sebetulnya kita ngiri nih misalnya, kok mereka udah seperti itu ya. Ada orang lain juga yang sebetulnya mengiri ada di posisi kita. Iya. Iya sih, benar-benar. Iya kan? Iya, aku Sawang mau, sinawang lah kalau istilahnya orang zaman dulu aku gitu ya. mau ini ya, kasih contoh aja deh. Ini semacam disclaimer ya bahwa dulu ketika aku keluar dari pekerjaan yang di situ di kampusnya Reza, diperjelas ya. Nah, itu ada sebagian orang yang menganggap apa nggak eman-eman gitu kan. Tapi di sisi lain teman-teman yang berada di dalam lingkungan itu atau bahkan di kampus lain justru ngerasa melihat bahwa enak Alhamdulillah. enak ya dirimu sekarang, kenapa Udah. jadi orang merdeka gitu. Kan? Terus aku nanya kan sama mereka, emang kalian ngerasa terpenjara ya? Tapi semengerikan itu ya, Kang? I don't know ya. Yang kamu rasain dong.
Enggak, maksudnya Enggak ya? pengalaman Iya. setiap orang kan beda-beda ya. Betul. Jadi ketika aku keluar itu ternyata ada yang memandang itu hal yang positif. Asik ya dirimu sekarang bisa Udah merdeka. merdeka. Gitu. Waktu saya ngisi acara di UIN ya, di kampus UIN itu salah seorang dosen dan pejabat juga di sana. Ketemu Ih, ngobrol. asik ya, kehidupan jenengan gitu. Kenapa Pak? Kan malah aku lihatnya asik jenengan loh kan gitu. Iya. Masih bisa ngajar, masih bisa ketemu dengan mahasiswa. anak-anak. Saya sudah kehilangan kesempatan itu gitu. Tapi keren loh, kehidupan di luar itu jauh lebih menantang katanya. Iya ya. Karena kan dia lagi di dalam. Iya. Jadi nggak tahu kan situasi di luar Iya, seperti apa ya. Betul. Dan mungkin nggak bisa bermanuver ya gitu, lebih lincah gitu. Ada. Dia memandangnya mungkin begitu ya. Iya sih, betul. Sama halnya mungkin dengan ini para mahasiswa yang terus memandang mereka yang udah kerja enak banget ya, mereka nggak dibebani tugas-tugas bikin apa gitu. Padahal justru yang udah di luar sana, yang udah nggak kuliah, yang udah bekerja, mungkin juga memandangnya enak banget dulu ya, ketika kita masih kuliah gitu kan, nggak ada beban buat nyari nafkah, kan? Sekarang saling ini aja deh, saling apa ya, sawang sinawang itu tadi Kang, ya Iya, kan? betul. Iya sih. Tapi pernah nggak nyoba kalian seperti itu terus kemudian akhirnya apa ya? Mending aku deh daripada mereka gitu. Pernah barusan. Iya, barusan ya. Mending aku duduk sini daripada duduk di sana. Duduk di sini tuh nggak enak banget. Tapi enakan duduk di sini deh, dapat bayaran deh. Daripada yang duduk di sana. Iya, benar. Iya kan? Jadi bintang tamu itu nggak enak. Iya ya. Nggak dapat bayaran. Nggak dapat bayaran. Udah gitu ditanya-tanya mulu sampai 2 jam kan. Nah, kita mah tinggal asal ngucap aja ya. Iya kan. Kita tinggal Monggo aja, monggo. Iya, betul. Iya sih. Kadang-kadang kalau misalkan kita kehabisan ide, kita tinggal putar lagu kan bisa tuh. Iya. Putar iklan bisa. Atau sekalian tutup aja gitu. Gitu. Kita punya kekuasaan untuk menentukan arah gitu kan. Iya sih. Tapi Reza, setelah kamu nanya-nanya gitu ke temen, apa jawaban rata-rata temen kamu? Sama yang kamu rasakan seperti itu? Sama. Cuman permasalahannya yang berbeda. Hanya itu saja Konteksnya sih. beda ya. Tapi perasaan yang sama dirasakan juga sama mereka gitu. Oh iya ya, hampir rata-rata seperti itu mungkin Kang ya. Kayaknya sih gitu sih. Iya sih. Kalau Aku nggak tahu sih ya. Iya, nggak ngerasain sendiri. Zamanku kuliah nggak begitu. Zamanku ya ini bukan ngomongin bandingin ya, tapi ini berbagi pengalaman aja bahwa zamanku kuliah itu memang ada sebagian teman-teman mahasiswa yang ngerasa nggak cemas ketika mereka hampir lulus gitu kan. Nanti mau kerja apa, di mana, mungkinkah dengan ijazah dia dapat cepat dapat kerjaan gitu. Akhirnya ada yang mungkinkah mereka bekerja sesuai dengan apa ini ijazahnya gitu kan. Sesuai jalurnya ya. Dan itu hal yang sebenarnya gejala yang umum. Tapi yang paling penting itu akhirnya dari beberapa kawan-kawanku dulu waktu kuliah itu, mereka akhirnya ya pokoknya apa yang hari itu bisa dikerjakan, kerjakan aja. Banting setir nggak masalah. Katakanlah misalkan lulusan sastra akhirnya kerjanya di mana, pom bensin, Beda jalur ya. no problem gitu loh. Angkat-angkat galon. Yang penting pokoknya ada penghasilan, ada gambaran tentang masa depan. Diseriusin. Karena masa depan itu nggak ditentukan oleh ijazah kita, Iya. Iya ya. ya kan? Nah, kalau gitu percuma kuliah dong. Bukan begitu. Kan ijazahnya nggak penting, Kang. Iya, maksudnya gini, ijazah itu kan menjadi bukti bahwa harusnya ya, Iya. kita pernah menjadi orang yang berpikir di kampus. Harusnya begitu. Bukan ijazah itu untuk cari kerjaan. Kalau untuk cari kerjaan apa bedanya dengan tiket? Ya. Ya kan? Kalau gitu ya. Mendingan fungsinya beli ya. aja. Oh, bisa ya. Emang bisa ya. Ini hati-hati ya. Kayaknya bakalan kesana juga ya. Iya. Heeh. Soalnya ada sih. Ada ya. Ada oknumnya. Oknumnya. Nggak tahu. Tapi kalau kita mau nelusur sebenarnya hal Bisa. ada di dunia, nggak ada yang nggak bisa. Iya sih ya. Ya, apapun bisa dilakukan kan. Ada jalan lah ya ke situ ya. Iya. Aha. Itu sih kalau aku gitu Iya. bisa. Nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang apakah secemas itu. Sebenarnya yang bikin cemas itu apa sih? Problem utamanya, bisa Bella?
yang bikin cemas? Kan nggak mungkin cuman pekerjaan, masa depan dan itu. Aku yakin ada lain deh. Faktor lain gitu. Ketertinggalan mungkin, Pak. Apa? Ketertinggalan. Iya. Kereta api. Apa? Pesawat terbang. Ketertinggalan, tertinggal di itunya, berprosesnya. Misal katakanlah hari ini saya sudah bisa makan, sudah bisa ngunyah dan lain-lain lah. Nah, teman saya itu hanya baru bisa minum, kan dia merasa ketinggalan. Saya minum terus ini nanti kan lama kelamaan kembung. Sedangkan si Risa udah bisa makan. Nah, terasa salah satu gejalanya ya merasa tertinggal dari temannya, kemudian rasa beda sendiri. Nah, masih banyak lagi mungkin dari Bella. Ya. Lemes tuh mic-nya Bella ya. Iya kok bisa jadi gitu sih? Nah gitu aja deh nggak apa-apa. Kalau Bella apa Bel? Kalau yang saya amati ya Pak, kalau Gen Z itu kebanyakan kita bergerak karena ketakutan. Kita bergerak karena ketakutan. Kita bergerak karena ketakutan. Jadi banyak sekali kecemasan, rasa kecemasan yang muncul akhirnya, tapi malah membuat kita bergerak. Jadi ya? Memang ada plus minusnya gitu. Jadi kalau yang saya amati dari cerita teman-teman saya dan saya sendiri pun merasakan bahwa saya bergerak seperti ini karena didasari rasa ketakutan. Misalkan ketakutan tadi tentang masa depan, tentang bagaimana cara membalas budi orang tua dan lain sebagainya, sudah mensupport kita. Sampai sebegitunya ya terpikirkan ya. Karena gini Pak, situasi yang saat ini dihadapi Gen Z kan kita sudah memang modernisasi dan lain sebagainya. Jadi kan kita kayak konten TikTok, konten media sosial itu sangat-sangat mempengaruhi kita kan. Gitu. Jadi penyebab overthinkingnya itu ya salah satunya dari sana, situ, dari konten yang kita nonton terus yang kita lihat gitu. Jadi yang saya tadi maturkan bahwa kita bergerak karena ketakutan tapi tinggal bagaimana kita mengelola ketakutan atau kecemasan tersebut gitu. Jadi ada kan, maksudnya kayak apakah ketakutan itu akan membawa kita menuju proses yang lebih baik atau malah menjadikan kita kayak menjadi lebih terpuruk atau bagaimana. Jadi ada yang namanya post traumatic growth. Jadi trauma yang membawa pertumbuhan atau malah membawa yaitu penyakit mental dan sebagainya. Kayak sebenarnya dari pembicaraan ini yang pengen saya highlight tuh soal isu self diagnose. Jadi generasi muda sekarang tuh memang merasa dirinya tuh punya penyakit mental padahal tidak sama sekali. Mereka hanya ngerasa aja. Iya, hanya merasa gitu lah. Jadi memang saya overthinking, tapi kan saya nggak bisa diagnos diri saya bahwa saya punya penyakit mental, saya kena panic attack, saya kena disorder anxiety dan lain sebagainya. Kan saya tidak, karena memang tidak ditangani oleh profesional, hanya prasangka saja gitu. Prasangka jadi memang yang terjadi saat ini tuh seperti itu, karena memang yang saya riset yang tadi saya katakan di awal, memang yang saya temui itu seperti itu Pak. Jadi ada mahasiswa yang pernah survei juga, mahasiswa psikologi di universitas, saya lupa universitasnya apa, pokoknya universitas negeri. 70% dari wawancara yang dia temui, 70%-nya mengatakan bahwa kayak pernah melakukan self diagnose. Berarti memang masalah mental ini kayak menyeluruh gitu. Self diagnose. Self diagnose. Ini menarik nih. Aku baru dapat insight nih soal gangguan mental ini, bahwa ternyata apa yang diduga-duga sebagai gangguan mental itu adalah prasangka dia sendiri. Dari dirinya sendiri. Itu karena kalau aku ngelihatnya gini sih, kan gini ya, prasangka biasanya nih anak-anak yang merasa dirinya terganggu mentalnya itu kan sering banget tuh akhirnya ngerasa nyocok-nyocokin dengan konten-konten yang di media sosial, ngepas-ngepasin. Kayaknya aku ini deh, sama deh, ini deh, relate ini, padahal belum tentu. Betul. Ya hanya perasaannya sendiri aja kan seperti itu ya. Iya. Makanya jangan-jangan ya itu dia kebanyakan nonton
konten sih menurutku Tapi FYP ini apa sih yang selalu muncul gitu? Yang di Bella apa? di Bella. Kalau aku random sih, tapi akhir-akhir ini random aja apa Iya, ya? random. Kalau saya itu 2 minggu yang lalu tepat sebelum saya Pak Ribut itu sering banget muncul NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kebetulan juga beberapa bulan yang lalu saya sempat ngobrol sama Kang Ribut terkait NPD. Nah, itu menarik itu. Ya. NPD. Tapi kalau yang saya sering temui di dunia nyata itu pick me. Pick me. Iya, pilih aku. Iya. Itu sering banget saya temui itu. Iya. Me. Serba saya ya, Iya. apapun itu Oke. harus berkaitan dengan saya. Ya gitu ya. Beda ya FYP-nya sama Kang Ribut ya. Apa Kang kalau kamu Kang? Aku tuh nggak pernah perhatian sama FYP. Iya. Kalau beneran loh. Akhir-akhir ini malah lebih sering ini ya, perang Iran ini ya. Iran Israel. Itu yang paling aku suka. Ada konten apa ini rudal balistik melayap ke ini. Kalau di langit itu wah Iya. ini FYP ku itu bener. Iya benar ya. Bahkan sampai ke bawah mimpi katanya. Iya. Aku enggak. Aku enggak. Aku sampai ke Kemarin bawah mimpi. Aku mimpi Langit ini. Pekalongan dilewatin rudal Iran. Keren. Hanya lewat. Berarti muter dulu ya. Satu putaran. Enggak ngepost di atas, ngepost di diam aja. Terus nyasar ke rumahmu. Jangan dong. Berhenti dulu di Ponorogo. Berhenti dulu. Karena lagi Lampunya merah. Tapi melihat Lampu ini. merah dia. Iya sih. Iya. Kenapa bisa berhenti ya? Bukan karena lampu merah sih. Kenapa? Direm. Bukan karena lampu merah. Betul. Jangan direm. Dia ada remote-nya ya. Iya. Kalau lampu merah Aku nggak. ngisi bensin dulu. Betul. Nyari Isi ini biaya pom bensin sebelah mana sih? Iya kan? Yang lumayan ada ini nih pertaletnya gitu ya. Pertalite kan murah. Tapi nanti ditanyain ini Apa? ada barcode-nya Barcode-nya nggak? Kalau roda 4. Ya pengalaman sekarang kamu ya. Iya. Kemarin-kemarin pakai motor aman kan pertalet ya. Iya. Sekarang udah 4 agak Harus nyiapin barcode ya. Barcode untung udah jadi. Udah kelar ya. Dapet. Tinggal ini aja scan-scan aja ya. Mbak 300 gitu bisa. Boleh ya. Kalau dulu emang harus pertama kan kalau tanpa barcode iya. ya. Iya sih ya. Kemarin-kemarin sih seperti Sempet cemas nggak kamu ketika ditanya barcode gitu? cemas sih. Ya? Cemas. Karena Begitu gampangnya ya. Bapak-bapak ini jadi cemas ya. Bukan karena masa depan, karena barcode. Simpel banget. Lebih bukan cemas ya. Apa ya? Gemas aku. Gemas ya sama petugasnya Ini ya. gemes deh. Gitu aja pakai Kenapa barcode aku ya. harus pakai Barcode. Barcode. Ya ini kan SOP Kang. Oh iya ya, sekarang harus pakai barcode Iya, ya. harus menyesuaikan seperti itu. Betapa repotnya. Punya roda 4. Iya. Betul. Roda 3 aman ya. Ya pada takut nyamuknya ya. Nyamuk sini cuma takut 3 aja. Gak relate nih sama Reza sama ini. Dia nggak menangi, nggak Ada menangi. dulu iklan. Iklan. Obat nyamuk cap Obat 3 nyamuk roda. cap 3 roda. Bukan cap kaki 3 ya. Bukan. Kalau itu ada badaknya ya. Iya, yang asli. Yang asli. Kalau yang kakinya 3 bukan nanti ya. Iya. Karena nggak ada badaknya. Iya, betul. Kaki 3 badak ada yang kaki 3 nggak? Ada. Buntung ya. Pincang. Kalau di era zaman Nabi Musa ketika Nah, zamannya ini Fir'aun. Menarik ini. yang asli itu bukan nggak cemas sih. Oh, iya. Fir'aun lebih yang cemas Fir'aunnya sih. Oh iya iya. Oh iya. Iya. Ngomongin soal kecemasan sebenarnya kan kita bisa belajar dari masa lalu ya. Bahwa Fir'aun ini ngomongin Fir'aun ya. Iya, betul. Fir'aun sekalipun dia punya kekuasaan yang luar biasa, sebenarnya dia mengandalkan kekuasaan itu karena untuk menutupi kecemasannya. Iya. Coba deh dipikir. Kamuflase berarti. Dia kamuflase. Karena dia tahu bahwa nanti akan ada kan gitu. Dia orang yang sangat paham tentang kitab-kitab suci gitu kan. Iya. Sebenarnya nanti pada suatu masa akan ada datang kepadamu seorang utusan gitu kan yang akan meluruskan segala sesuatunya. Udah tahu dia. Nah, kemudian kan dia kan memburu anak bayi laki-laki. Suruh Iya kan? dibunuh. Itu kecemasan loh. Wujud dari kecemasan. Maka kemudian seluruh bayi laki-laki yang lahir pada waktu Dihabiskan. itu harus dibunuh. Nah, makanya Musa akhirnya diselamatkan karena dialirkan ke Air ya, sungai Nil. Nil. Nah, kebetulan istrinya Fir'aun itu kan
sangat mendambakan. Pengen punya putra, pengen punya anak. Nah, begitu ketemu, Diopeni dia lah ya. jatuh cinta sama Musa. bayi ini, gitu kan, akhirnya diopenilah Musa. Istrinya diopeni istrinya Fir'aun. Artinya dari cerita ini kita bisa ngomong bahwa apa yang membuat kecemasan itu bisa menimbulkan kekeliruan dalam mengambil langkah. Iya betul. Iya ya. Iya kan? Iya. Itu dari cerita itu aja sudah bisa ngomongin soal mental health. Ya. Betul ya. Sudah selesai sebenarnya. Ya, ini seperti tadi yang selesai ya. kelar tuh, udah kelar ya. Ini soal narasi doang. Iya sih. Iya kan? Betul. Iya kan, kecemasan itu kan soal kita gagal memahami narasi kehidupan. Akhirnya bisa bikin kita cemas dan khawatir gitu. Ya tinggal ini seperti tadi yang bilang pintar-pintarnya kita mengolah emosi tadi kan. Bahkan kecemasan, ketakutan itu sendiri kan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk ya kan ke arah positif. Iya. Kita bisa bergerak gara-gara kecemasan, tumbuh lagi. Iya, dalam ceritanya Nabi Muhammad aja ada Abu Lahab, Abu Jahal ya yang pertama kali Memusuhi Nabi. awal mula kan jatuh cinta banget sama Keponakannya. Iya. Saking cintanya beliaulah yang kemudian bikin selamatan besar-besaran gitu kan, bikin pesta. Iya. Tapi istrinya yang terlalu cemas, nanti suaminya akan berpaling dari dirinya. Iya. Kan gitu. Saking cintanya sama keponakan. Siapa sih, Zainab ya? Nggak tahu Atau siapa namanya. Ya. Nah itu kan kemudian dia menekan suaminya supaya awas kamu kalau kamu terlalu dekat-dekat dengan mereka gitu. Nah akhirnya muncullah gejala-gejala lain, perubahan psikologi, perubahan mental itu. Akhirnya Abu Lahab berpaling dan memusuhi bahkan. Begitu Nabi Muhammad semakin dewasa, semakin kelihatan wah ini bahaya nih kalau dibiarin. Kekuasaan saya akan jatuh nih, kewibawaan saya akan hilang nih. Nah, maka dibikinlah cara, gimana sih caranya supaya Nabi Muhammad itu nggak di sini gitu kan? Kayaknya itu yang beneran kena penyakit mental dia ya. Itu kan? Penyakit mental banget tuh, gangguan mental banget. Jadi sebenarnya kenapa kita harus cemas dengan apa yang kita alami hari ini kan? Toh faktanya banyak ya cerita-cerita dari masa lampau yang bisa diambil. Iya, sudah ada banyak contohnya gitu ya. Aman sih. Thank you, Mas Iqbal. Mas Iqbal. Oke. Itu ya. Cemas tuh. Ya. Nah biar makin gak cemas, diminum dulu boleh kali. Ya, Bella sama Reza. Cemas itu dulu. Nunggu apa? Amin. Nggak bakal ada amin di sini mah ya. Doa dulu ya. Kamu nungguin doa penutup kan? Iya. Gak ada, kita nggak ada doa penutup. Iya kan? Pembukaan aja kita enggak tadi ya. Oh iya, kita belum opening loh. Jadi kita opening ya. Ini rehat malam. Jadi teman-teman yang malam ini masih pada ini ya, Nunggu opening. pada melek ya. Iya, belum opening kita tadi. Ya, kita tadi bridging dulu. Iya. Iya, Baru nih, bridging kita ya. baru mulai opening nih. Baru kita opening. Selamat malam ya. Selamat malam, selamat datang datang di di Rehat Rehat Malam, Malam. obrolan santai penuh Penuh makna. makna. Nah, Anda yang ingin bergabung boleh lewat telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209112. WA-nya enggak diambil. Ada tuh di HP-nya sini. udah di sini. Lah Oke itu deh. HP-nya di sini. Nah, Boleh gabung juga ya. Mama Sasha, terima kasih Mama udah Sasha, terima kasih yang sudah gabung. gabung. Iya, lagi monitor. Jangan lupa tap-tapnya. Beda dong. Sekarang lagi nggak di situ. Hadir. Hadir. Ya. Terus Azriel juga pesan ini dihapus. Oke. Mas Andono terima kasih Mas foto-fotonya Andono, ya. terima kasih fotonya. Kirim Tapi ke sorry nomorku juga dong, Iya. ya, biar aku Betul. upload. Tapi sore juga nih nggak diajakin siaran ya? Iya dong, nanti jadi kongguan. Apa? Kongguan. Kok jadi gangguan? Nggak ada bapaknya? Kongguan. Apa kongguan? Makan cemilan. Terus, Cemilan 10 dong. Cepelas. Cepelas. Segelas. Terus Cinggu Fitra, yang ya, nanya Cinggu. nih. Ini menarik ya. Aku tuh kadang-kala, nah ini nih yang akan menjadi pertanyaan nih. Sebenarnya ketika kalian menghadapi kecemasan tuh larinya kemana biasanya? Kalau teman-teman tuh ngobrolnya ke siapa gitu? Tempat Atau dipikir curhat ya. sendiri gitu? Dipendem sendiri aja gitu. Atau ke Mama Dedeh.
Curhat dong mah. Palingan kalau aku ke teman sih Pak. Nah kalau teman, nah kalau misal udah curhat nih ke teman, nah, teman ngasih pandangan, oh menurutku kayak gini. Nah habis itu tak pikirin lagi secara rasional. Kalau udah nggak bisa, ya paling pergilah kemana entah itu PS. Healing. melihat hijau-hijau gitu. supaya energi yang ada di tubuh kita itu energi positif. Karena kan kalau kita sedang berpikir yang negatif seperti overthinking dan lain-lain itu kan energi yang ada di tubuh kita itu kebanyakan energi negatif. Nah makanya perlu kita kembali ke alam ya untuk mengembalikan energi positif kita. Paling seperti itu Pak kalau saya treatmentnya. Melihat yang hijau-hijau gitu ya. Hijau-hijau. Nah besok mendingan ke rumah mertua deh, temboknya hijau tuh. Rumah mertua kan temboknya hijau tuh. Mertuanya siapa? Mertuamu? Mertuaku temboknya hijau. Mertuaku temboknya krem. Keren ya. Nah berarti ke rumah mertuaku aja. Nggak asik banget ya krem. Begitu datang ke sana bercahaya. Silau. Makanya Makanya nggak pernah ke situ ya. jauh. Sepi lagi. Sepi ya. Nggak asik Jauh. juga ya di sana ya. Jauh dari peradaban kota persoalannya. Iya. Ada yang gabung? Ada. Ya boleh kita angkat dulu ya. Sama ini speaker itu digedein lagi kan biar ini. Oke deh. Biar dengar mereka. Ada yang telepon di 085 0286422444. Apa sih ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, Leopard. Perkenalkanlah nama saya Leopard. Nah, gimana Leopard? Ada yang mau ditanya sama Reza sama Bella? Kalau disingkat DOL. Iki bahasa apa ki basa aku wong ora paham bahasa. Ya. Basa akademis berarti sah. Iki bahasa apa ki? Bahas gangguan Nek ono mental. masalah Gangguan curhat kan mental. sapa apa beri kok ki po. Gangguan mental. Gangguan mental Legopar. Legopar pernah punya gangguan mental Legopar? Atau sampai sekarang masih? Jangan-jangan iya. Aku ki kok piye gangguan mental. Maksudnya ki nek wis ono masalah, salah sijine nek ono masalah cara memecahkan mereka ki po salah sijine Banting. Tidak pecah. Nah, membeli dong. Kalau pecah. Kalau itu di toko. gangguan mental ki yo nek kadang sik mumet pokok kerjaan kok ki po maksudnya aku ora paham ki. Apa yang merasa terganggu apa mentalnya Nah, Leopard? Legopar punya putra berapa? Pripun? Punya putra berapa? Leopard itu Putra punya tiga. Putu wis ono pitu. Alhamdulillah. Cucu udah ada 7. Nah, pernah nggak kepikiran bahwa anak muda sekarang itu sekarang permasalahannya itu mereka mengalami gangguan mental. Nah, terus kalau misalkan Legopar menghadapi anak-anak yang di bawahnya Legopar itu apa kira-kira langkah yang diambil oleh Legopar? Berarti masalah kenakalan Bukan kenakalan. Bukan kenakalan, gangguan mental itu anak ini punya gejala selalu cemas dengan masa depannya, dia bingung untuk kurang optimis pokoknya po. Bukan masalah optimis ya, tetapi lebih pada dia itu selalu punya bayangan yang buruk tentang masa depan. Khawatir gitu. Nah, kira-kira kalau Legopar menghadapi anak yang seperti itu, apa langkah yang Legopar lakukan? Bahasa akademis aku pertama kamu dan dia wong tua ora arti basa nopo ya. Oh, ini gini Legopar kan pasti ya cucunya atau anaknya Legopar kan pernah mengalami itu. Pernah nggak sih Legopar nanyain anak atau cucunya bahwa keadaan mereka itu seperti apa gitu? Ya pasti nek kuwi asale iki ada bahasa Indonesia aku wong tuwa nganggo bahasa ngokok jo kalongan. Iya. Aku dhewe ora paham bahasane opo. Oke deh. Gitu ya. Koyo mono salah sijine untuk koyo mono ki iki jare mono iki nesang ki Mas sapa kuwi ngene curhat kepada koncone apa kok iki salah kan opo ya? Ya nek aku kok salah sijine yo nek cemas nek ono koyo kok kuwi ono pikiran sing koyo kuwi latihan di rumah sakit to kuwi. Ngapain? Ngapain ke rumah sakit? Kan Delok bukan wong loro. sakit. Delok wong loro.
lama-lama jadi tambah bersyukur. Emang orang sakit itu Ya, jadi malah kalau tontonan. pikirannya malah jernih. Legopar, orang sakit itu tuh bukan buat tontonan loh. Bukan tontonan untuk kalau mono dasarnya kalau mono untuk Muhasabah. terus Oke. kalau mono malah beda pikiran Plong. mau tak koyo pokoknya malah orang sekono. Jangan sampai saya jadi pasien gitu ya. Dahasan aku ora pas tema yo karena wong tua ora paham Mas. Iya, oke. Yo, salah Bisa sih, dimengerti sih, kadang-kadang bisa dimengerti. RKB kan kok ya. Oke, bisa Yo karo dimengerti. gendeng RKB malah priye kan malah dicernih kan kok. Oke. Heeh. Wis aku ora paham ki bahasa iki dosane aku dosane akademis aku ora paham bahasa kok ya. Ini bukan akademis, Legopar. Ya Mas. Legopar ini bukan akademis ya, sekali lagi bukan akademis ya. Ngapunten kata aku saya ora paham. Oke. Ya so. Ya. Ribu toh. Ya. Asosi dan Mbak Mas ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Legopar ya dari Nyerah deh, Banjar. Legopar. Iya. Aku disclaimer ya, Legopar. Ini bukan persoalan yang akademik, tetapi ini ngomongin soal kehidupan kita sehari-hari, bahwa sebenarnya faktanya jangan-jangan kita itu terutama yang orang tua nih ya, orang tua itu jangan-jangan nggak pernah nih nanya pada anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Nah, itulah yang akhirnya membuat anak-anak remaja sekarang yang Gen Z itu akhirnya Kehilangan mengambil tempat, cara ya. sendiri gitu loh. Kayak Reza katakan tadi, memilih untuk Cerita ke lebih teman. percaya pada teman Ke untuk teman. percaya, tetapi kan belum pernah ngobrol sama orang tua kan, Iya. Iya. gitu kan. Nah ini ada Pak Agus Sebagai orang tua nih. Halo, assalamualaikum. Ih, suaramu keren sih, bisa terulang. Nah kalau nggak keren saya nggak jadi penyiar dong. Iya ya, kita emang suaranya keren-keren sih. Iya ya. Coba deh. RKB kan didengerin. radio keren banget. Iya. Radio keren. Radio keren banget. Pak Agus Sora nih. Gimana kabar Pak Agus Sora? Anes ini pun sehat-sehat. Oke. Alhamdulillah ya. Penjuripun panjenengan sami sehat kabeh jenengan nggih. Amin. Sama-sama Pak. Amin. Iya. Ini kalau Pak Agus Sora ngomong pakai bahasa kayak gini, Reza sama Bella paham nggak ya? Aduh. Nah, gimana ya enaknya ya? Ya cuma nanti kalau bisa campur-campur dalam Iya, campur sari. ngulasnya. Boleh. Ini Mas Ribut dan Mas Oce dan Mbak Mas itu. Kalau curhatnya saya tuh paling seneng dicurhati sama anak-anak saya terutama. Tuh. Selalu cerita ke Pak Agus Sora. Betul. Kalau nggak cerita saya malah yang bercerita. Nanya gitu ya. Pengalaman kerja saya dulu dan kecemasan anak-anak muda sekarang, Ya. terutama di bidang apa ya profesi ini panjenengan seperti Mbak itu pada nanti setelah sarjana profesinya apa, Mas itu setelah sarjana profesinya apa, itu ketergantungan dengan kemampuan diri kita. Iya. Pada waktu dulu tahun 70-an mungkin SMA pun masih peluang kerjanya banyak. Iya. Tapi untuk sekarang S1 pun persaingannya sudah banyak lagi untuk SLTA, SLPTP, apalagi sudah tersingkirkan. Udah iya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan ya kemudian dan apa ya Allah itu menunjukkan ikhlas rezekimu di sini ikhlas. Jadi antara ijazah maupun gelar itu tergantung nasib pada kita masing-masing. Iya. Ya nggak Mas Ribut dan Mas Oji. Iya. Iya, bergantung kas. Setelah itu anak saya bercerita wah Pak, Iya. sekarang di Jakarta itu banyak persaingan kerja. Setelah kemarin dipegang manajemen ini, peraturan ini, pegang manajemen ini, peraturan selalu berubah-ubah. Itu di satu perusahaan. Nah itu anak saya sekarang gini, terus saya gini Mas Wawan untuk mencapai itu coba jenengan wira swasta dengan istrinya. Ya. Nah, istrinya mendirikan apa itu catering, apa itu menerima pesan apa-apa. Untuk solusinya gitu. Jadi kita jangan itu tandingan cemas dengan ketakutan beda. Ya memang benar beda. Kalau cemas itu seperti angan-angan gitu. Tapi ketakutan memang benda. Kecoa itu udah kelihatan bendanya. Udah wujud ya. Sekarang kita Hantu.
udah wujud ya. Kalau kita seperti bekerja itu, wah aku nopo nanti ya, melamar nanti ya, itu masih seperti itu ketakutan dia ketemu ora. Karena persaingan S1-nya udah banyak sekali. Iya. Nah itu. Nah jadi kalau bisa si mahasiswa setelah lulus dari S1-nya itu kalau bisa wira swasta. Oke. Kalau bisa. Ya seperti saya sendiri. Zaman dulu waktu saya aku iso ya ngene-ngene iki ya. Ternyata setelah saya jalani hidupnya ternyata bisa juga. Nah, ada saja. Harus ada keberanian, Pak ya. Yap. Betul. Jadi apa ya, kita positive thinking dengan kemampuan kita sendiri, Mbak. Mas, itu tadi. Jadi Mbak apa ya, sarjana apa tadi saya belum tahu jurusannya, jadi nggak bisa masuk kayak. Sarjana muda. Mbak jurusan apa, Mbak? Sarjana muda Bella apa? Ekonomi apa? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Sekarang kan jenengan nanti manajemen tentang mengelola perusahaan jenengan, Iya, Mbak. iya. Oh, kalau udah Perusahaan jenengan wirausaha ya. manajemen sendiri, iya bidang usaha. Jadi jangan setelah jenengan sudah punya gelar S1 mau bekerja sana seperti Mas Riko. Iya, pekerjaannya bekerja di sana. cukup satu aja. Dia mandiri, ternyata sukses. Ada yang sukses di BCA juga. Kok malah ini? Enggak cuma iklan? mandiri. Belum pasang iklan loh. Oh iya. Iya. Nah gitu. Jadi Iya. mbaknya itu nanti kan ekonomi bisa mengelola. Aku mau mendirikan ini. Bikin perusahaan sendiri. Iya. Ya, itu kan bisa, iya bisa berkelompok kan? Ya Pak Agus Soro ya. Ya, berkelompok. Iya berkelompok benar. Koalisi ya. Gitu. Jadi Koalisi. Partai. katanya waktu mau KKN juga kan ada nanti pendampingan, lalu dipahami betul. Itu seperti saya sendiri, apa saya mampu bisa mengelola perusahaan orang lain dengan karyawan sedikit, ternyata saya juga mampu pada waktu itu. Awalnya memang Pada sempat ragu gitu. Itu saya masih giat-giatnya walaupun udah tua gitu. Itu. Padahal di bidang saya nggak ada itu. Saya orang Semarang nggak ahli dalam bidang batik, ternyata bisa. dengan lambat laun saya tekuni bisa. Iya. Itu. Itu kan aneh gitu lah, Mbak. Itu tadi yang sarjana ekonomi. Nah, sama mengelola apa nih waktu ini? Cateringan kecil-kecilan. Oh ya, catering mini. Catering kecil-kecilan Iya, di ini. terserah mau katanya. Iya, buat Nanti Lemper mini. kan dengan orang lain. Iya, gitu. iya. Mbak nanti punya franchise sendiri, Franchise, punya iya. perbedaan sendiri. Punya Ya, franchise. nasi kuning apalah, nasi kuning hijau apa? Nasi kuning ada Nasi hijau. kuning Nah, hijau. lain, kan? Nasi kuning hijau. Lagi Si nih. kuning itu kayak Persib ya. Sama merah sekalian Pak. Merah Nah, bukan nasi merah kuning tapi dulu. sambelnya hijau gitu, Mas. Sambalnya hijau. Oh, bisa masuk. Nasi kuning sambal hijau pas Aneh. ya. Iya. Wah, ini Mbak ini kuning sambal. Mbak siapa namanya, Mbak Iya. Bila apa Mbak Mbak siapa Bila, itu? ya. Kok ada ya nasi kuning hijau, ternyata nasi kuning warnanya hijau. Hijaunya sambalnya. Ada lagi Pak. Yang merah Ada lagi bungkusnya, Pak. gitu ya. Ada lagi Ah, betul. nasi merah perapatan. Apa? Ada tuh nasi merah perapatan. Nasi merah perapatan. Iya, jadi nggak bungkusan perapatan itu kilo. Belinya perapatan kilo. Kiloan rapatan. Ya boleh Mas Ribut. Ya itulah rehat malamnya Iya. seperti ini. Iya. Ceritanya apa? Nanti ada ceritanya sedikit gitu. Iya. Bagus untuk sembari nggak perlu stres. Gitu. Oh, Nanti kita jadi nggak stres cemas Pak. ya. Yakin kita itu hidup itu penuh Ya, dengan nggak cemas tuh kebahagiaan. ya apa ya seperti fiksi aja dah. Fiksi. Cie, asik nih. Fiksi nih. Pak Agus Soro udah mulai Ya, itu jadi terinfluence ketakutan Mbak itu seperti itu. sama Nanti Gaya Sastra. ya bercerita deh. Nasi kuning itu, Nasi kuning hijau. Ya penjabarannya seperti itu. Iya. Dan Yes. nanti Mbak dikelola kecil-kecilan, ditaruh di iya. tempat apa tuh? Jualan pagi itu loh Mbak. Kasihkan di satu tempat 5 bungkus. Nanti setelah jenengan bisa kembang, manajemennya harus begini nih. Nambah lagi gitu. Tambah gini. Iya sih. Orang ekonomi harus pandai bermanajemen gitu. Oh, sedangkan di Inggris saja orang manajemen bisa jadi menteri kesehatan kok. Iya ya, ada ya. Orang manajemen
Ada yang ijazah. Kan nggak ada usulnya dari itu, nggak linear dengan ijazahnya itu nggak linear. Iya, ijazah aku aja nggak linear Pak. Iya. Dari lulusan sastra jadi penyiar radio. Udah ini. Nah, kan gitu, iya. Nggak ada yang Nggak tidak linear harus hidup ini. linear dengan itu. Iya sih. Nggak. Hidup itu harus banyak cabang. Kayak ini sop buntut, Cabang sop kaki, alun-alun. sop kaki, kambing, alun-alun, Nah, cabang. jadi cabang kalau yang cabang. satunya masih susah apa Mas Ribut? Mas Reza apa? Mas Reza. Mas Reza, Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa bahasa Indonesia, Pak. Indonesia. Ya. Apalagi Nah, bahasa. itu sama gurunya Mas Ribut, udah cocok itu. Sama guru. Iya. Udah Nah. sesuai jalurnya ya. Itu nanti ya itu ya kebanyakan kalau nggak jadi guru ya nanti penulis. Jadi penyiar. Jadi penyiar juga. Iya, Nggak bisa. penyiar Iya. musola. Kalau penyiarnya kan gitu Mas Iya, Adi. iya, betul. Kalau nggak jadi guru bahasa Indonesia ya Iya. penulis. Atau penyiar. Kalau penyiar masuk sipil juga universitas apa itu sarjana Iya. bahasa Indonesia bisa juga Mas. Bisa. Nah, itu bukannya linearnya nggak begitu. Mhm. Iya sih. Ya. Nah itu. Betul. Kalau Mbak tadi ekonomi kita usaha wirausaha sendiri lah seperti itu. Bisa. Jadi jenengan tadi akan punya kecemasan yang membayang ke masa depan jenengan Heeh. seperti itu. Oke. Oke lah. Itu aja Mas Ribut. Siap, terima kasih. Cuma Pak Sarah. opini aja loh Mas Ribut. Oke lah kalau Ah, begitu. kita, orang tua itu seperti itu. Ini Mbak dan Mas itu ya, ini orang-orang RKB seperti ini Mbak, pendengarnya Mbak. Kalau lagi mau masuk ya seperti ini. Seperti tadi Lego Far seperti itu ya down ya dah gitu. Pani ya. Iya, Pani aku ya. ajak dia agak serius, dia langsung ngepel. Ya. Dia cemas Tapi dia. kalau kita sudah siap materi dan pemikiran harus apa ya? Harus smart lah. Yang namanya materi dengan yang dibawakan di radio itu oh ini. Nah, penjabaran seperti ini. Ini memerlukan smart juga, Mare. Iya dong. Smart TV lah. Radio keren. Nah, ya keren boleh. Smartphone juga ada. Ya, sama smart mendem. Ah, itu Smart enak mendem tuh. aja, boleh. Smart mendem. Gitu aja ya Mbak Mas dan bintang tamu itu tadi Mas Oji ya. Ya, siap. Oke, Masukan siap. saja. Bagus. terima kasih, Sarah. bagus, Sarah. Oke. Mas Ribut dan Mas Ah, Oji ya. juga pangapunten tuh Mbak Yan. Kalau Pak Agus memberi opini seperti itu Yap. cuma pribadi saya sendiri Oke, yang aman, Pak. bisa saya curhatkan panjangan dan Mas itu tentang sarjana bahasa ya berarti ya. Iya. Yang Mbak itu kan sarjana ekonomi. Mm-mm. Iya. Sukses selalu Mas. Dan Amin. Mbak itu bintang tamu. Semoga berhasil. Amin, Allah amin. Ta'ala meridhoi Amin. Amin ya Allah. Ini baru doa nih. Boleh tuh diminum tuh. Udah doa nih kita nih. Udah doa, minum. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Matur nuwun, Mas Ribut. Sami-sami. Akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah doa ya. Ditunggu-tunggu nih. Kapan doanya ya? Nah, ini menarik nih. Mau makan nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus Soro ini Iya. menarik ya. Ini kan dari perspektif orang tua. Jadi iya. Jangan-jangan ya, kenapa anak muda sekarang itu ngerasa cemas karena ada komunikasi yang terputus antara orang tua Si dengan anak. si anak itu. Kalau aku merasa seperti itu sih, ngerasanya seperti itu. Kamu gimana sih? Aku masih cerita sama ke ibu sih. Betul kan? Iya. Nah, Ke ibu ya, bukan ke bapak ya. iya sih paham. Nah. Nggak usah diperjelas juga kali. Karena biasanya ibu itu lebih gampang nampung cerita Terima kita. cerita anak gitu. Tapi beneran Reza nggak pernah cerita ke orang tua? Pernah, Pak, pernah. Tapi nggak sering. Ya, seringnya ke teman-teman ya, Iya. Coba deh Soalnya- dibangun. biar Gimana, intens. gimana? Soalnya gimana soalnya? Soalnya kalau Soalnya- ke teman itu kan cara berpikir teman-teman dan cara berpikir orang tua itu kan berbeda ya. Iya. Ini oke. Nah, terus. iya. Kalau orang tua itu Iya, kan iya, iya, leb- iya. mereka belum mengenal Nggak ngalamin apa yang kamu kultur rasakan. yang baru. Iya, ya. iya. Sedangkan kalau teman-teman kan Sama mereka nih sama kita. iya selevel lah ininya. Tapi sebenarnya sama aja sih. Anak yang muda belum begitu paham kultur yang Pemikiran lama. orang tua, Iya, iya. betul sih. Kadang-kala itu penting loh di match ya. Karena gini, belum tentu yang baru itu lebih baik. Iya kan? Aha. Dan memang belum bisa dipastikan juga yang Udah lama kultur itu. lama itu akan Lebih- kokoh iya, gitu kan. iya sih. Tetapi paling tidak kita bisa mengambil nilai-nilai apa sih yang mau disampaikan oleh orang tua. Iya sih. Dan memang
konflik antara orang tua dengan yang muda itu biasanya karena dua cara berpikir yang berbeda. Orang tua cenderung berpandangan menganggap bahwa apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar itu berdasarkan pengalaman pribadi. Yang beliau pernah alami ya sebelumnya. Kan? Sementara anak muda itu kebenaran menurut anak muda itu apa yang sekarang terjadi, gitu kan? Nah, pengalaman masa lalu itu kan dulu, sekarang beda nih Pak. Nggak bisa nih Pak diterapkan di zaman sekarang nih. Nggak bisa diterapkan. Nah, ya, padahal sama-sama nggak ngerti kedua orang ini. Ya karena beda, sama-sama nggak ngerti masa depan mau diapain gitu. Iya kan? Kalau coba deh dirimu aja ngobrol sama ibu tentang masa depan. Ya, pasti nggak ketemu. Tahu juga. Iya kan? Ujungnya. Betul. Nah makanya kita ambil pelajaran dari masa lampau untuk membaca apa sih yang sekarang kita alami. Terjadi. Gitu. Nah sambil dari situ kita coba imbangi ya. Masa depan ya. Kira-kira kita membayangkan atau mengimajinasikan masa depan itu seperti apa. Iya sih. Tapi saya mikirnya gini, kenapa si Reza akhirnya lebih nyaman ke sama temen ya? Karena selain tadi juga mengalami hal yang sama, apa namanya, relate gitu. Butuh afirmasi sih kayaknya, karena apa ya? Mengiyakan aja paling enggak ya kan? Kalau orang tua biasanya, nah masa gitu sih? Ada penyangkalan deh. Betul. Iya ya. Ada ketakutan kayak gitu nggak sih? Mungkin. Kalian berdua ketika ngobrol itu nggak deh, Bila? Kalau aku tipenya yang memang cerita, karena memang mungkin perempuan ya Pak lebih dekat dengan ibu. Orang tua. Jadi sekecil apapun yang terjadi di kehidupan kuliah waktu sehari-hari memang diceritakan. Tapi memang respon dari ibu kadang tidak sesuai sama keinginan kita. Malah kita memang butuh afirmasi, butuh validasi. Keputusan yang kita ambil memang baik, tapi dari sudut pandang orang tua harusnya mungkin seperti ini. Tapi karena memang dari kecil sudah diajari untuk selalu bercerita dan orang tua se-open itu untuk saya bercerita, jadi saya tidak pernah mempermasalahkan tidak mendapatkan validasi untuk sudah didengarkan saja. Saya sudah merasa itu adalah privilege karena teman-teman saya tuh bahkan yang perempuan pun belum tentu ibu dan bapaknya mau mendengarkan cerita anaknya gitu. Jadi memang saya pribadi di rumah memang secerita itu gitu. Saya, dan bersyukur lah ya ibunya mau mendengarkan hal itu ya. Walaupun memang kadang responnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya untuk frekuensi cerita ke teman ataupun cerita ke orang lain itu malah minim karena memang saya di rumah sudah tercukupi gitu loh Pak. Bahasanya. Memang berbeda-beda sih. Tapi kalau memang ranahnya memang saya kayak merasa butuh sudut pandang dari teman ya cerita ke teman walaupun nanti akan saya ceritakan juga di rumah. Gitu coba ya? di match kan ya. Sudut pandangnya gitu. Dari dua sudut pandang yang berbeda. Ini asik nih. Ini Bella cerita, Reza enggak. Mungkin karena gini, merasa sebagai cowok kali ya. Kalau di Facebook itu ada Pak, lelaki tidak bercerita selama bangku Alfamart masih ada. Itu tuh jebakan Batman tuh. Soalnya kalau itu kan sebenarnya yang bikin meme promosi itu kan dari promo. Alfamart tuh yang bikin meme kayak gitu tuh. Itu kan makan konten laki-laki tidak bercerita. Iya, jangan begitu. Kalau aku sih nggak begitu. Aku takutnya nggak bercerita tiba-tiba main cerita gitu aja kan kasihan ya. Karena biasanya gini nih. Problem laki-laki laki-laki yang masih menginjak masa muda itu kenapa cenderung enggan untuk bercerita sama orang tua karena berpikir bahwa aku bisa kok gitu loh. Ngatasin sendiri itu aku mampu. Bisa ngatasin sendiri. Tapi pada dasarnya pada kenyataannya enggak juga gitu kan. Nah, butuh sih kayaknya. Tapi kalau aku dulu gini, ya aku mungkin enggak seperti kamu sih. Aku cenderung frekuensiku untuk bercerita sama ibu itu enggak terlalu banyak. Karena aku di rantau kan. Dan karena hidup di rantau itulah yang akhirnya membuat aku harus berupaya gimana caranya saya survive, fight dengan kondisi yang di situ, kehidupan kampus juga harus tertata dengan lebih baik gitu kan. Nah akhirnya punya tekad juga waktu itu jangan sampai aku jadi beban orang tua. Akhirnya nggak emang menahan untuk bercerita ke orang tua ya. Nah akhirnya aku cari kerja apa aja deh.
Bedanya mungkin di si Reza sih gitu. Kalau aku dulu gitu. Cari kerja apa aja. Relate. Aku cari kerja apa aja. Buat kesibukan. Terus kemudian begitu ada hasil nih sih. Wah, ini lumayan nih hasilnya. Wah, ini bisa nih. Ngumpul gitu ya. Sampai aku bisa beli komputer sendiri, beli kamera waktu itu. Ya, Beli banyak dari hal. dari hasil kamu ini apa cari kesibukan itu tadi ya. Sampai akhirnya dipercaya juga untuk bikin desain buku dan lain sebagainya sama dosen waktu itu. Dan itu sampai aku bisa bikin studio. Ini kalau kamu banyak cerita soal itu mereka makin ini nih makin Inferior ya? makin iya. Jadi wah kok bisa ya Kang Ribut seusia itu bisa bikin ini bisa bikin itu makin baik. Tapi kan harus dilihat dari awalnya. Makin kecewa. Awalnya aku kerja gitu loh. Awalnya aku kerja. Iya, Aku nggak melihat apakah ini pekerjaan yang layak buat seorang mahasiswa atau enggak gitu loh. Penting lakuin aja udah. Lakuin aja. Selama itu tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum, saya kira itu baik. Iya ya. Gitu loh. Nekat aja, nekat tapi yang positif ya, bukan nekat yang negatif. Asal Aku dulu nekat gitu. aja enggak. Aku dulu gitu. Ya. Jadi nggak peduli mau dikatain teman, kamu kok gitu, kok maunya sih kerja gitu. Nah, aku butuh duit. Nah, Kerja apa dulu waktu itu? waktu itu Jual tahu orek. enggak Jual apa ya? sonorek. Gede banget. Gede banget tuh sonorek. Jualan koran awal mula. Koran bekas buat alas. Iya, alas buat pengajian. Pengajian enggak. Kirain ya. Oh, enggak. Buat pacaran ya. Enggak, waktu itu aku apa itu ya? Ikut kerja sama kan ada dosen yang bikin studio usaha. waktu itu. Ya. Terus Bantu-bantu di situ kamu. Aku bantu-bantu di situ awal mula, terus kemudian akhirnya dipercaya sampai akhirnya aku bisa mendirikan sendiri usaha dan kerjasama dengan beliau. Jadi partner akhirnya. Jadi partner. Yang tadinya cuma karyawan ya. Ya keren tuh. Iya. Iya. Usia berapa coba kamu waktu itu? Waktu itu tahun berapa sih aku kuliah tahun 2000 itu berarti usia 20 tahun. 20. Kamu berapa sih? Sekarang 20. 20. Tuh, dia aja bisa itu. Dia makin ini nih. Makin kena nih mentalnya nih. Nah, mental habis ini. Nah, mental tuh. Iya, aku aja kadang-kala ngutang kok di warung. Beneran? Iya, iya. Zaman itu Buat bertahan hidup ya. uang saku itu cuman sebulan itu cuman 150 150. sebulan. Gimana caranya aku harus bisa survive dengan 150.000? 5.000 sehari. Iya, iya. Akhirnya kan gimana caranya kan? Kadang-kala nih ini cerita kenakalan ya. Iya, iya. Nasinya ibu kos itu aku curi. Oh ya, Ya gimana? sampai sekarang belum tahu dia. Udah tahu sih. Buat bertahan hidup tuh. Beli mie ayam bertiga nih sama teman-teman sekelas gitu Patungan. ya. Atau patungan gitu Satu lah ya. mangkok buat bertiga. Iya. Oh, bagus lah ya. Yang Hemat. penting ada nasinya. Iya. Oh, dicampur tuh mie ayam sama nasi. Pakai nasi. Iya, kita nekat Iya, kadang-kala iya, bikin mie bareng gitu. Iya. Nah, jadi kita masak sendiri apa Itu apa sarapan pagi tuh? sarapan kadang-kadang. Kadang nggak seringnya sarapan. enggak. Lebih ke makan siangnya ya. Makan siang Nah, sama- malamnya baru beli promo ya. enggak, malamnya baru Biar aksi nggak mah ya. aksi nyuri di dapurnya ibu Astagfirullahaladzim. kos. Kalau yang itu jangan ditiru Reza ya. Tapi itu ibu kos itu sebenarnya tahu dan itu memang Membiarkan sengaja aja. dia taruh di situ. Iya, buat anak-anak kos aja ya. Kadang-kala kan karena dia tahu ya bahwa oh ini anak-anak nggak jarang pulang nih, biasanya berarti kan nggak ada kiriman kan, Iya. atau Akhirnya nggak ada uang dibiarkan gitu. aja. Akhirnya kadang-kala lauk pauk itu memang disediakan Sengaja ditaruh di situ. supaya diambil, Dihabisin supaya kamu. dihabisin sama temen-temen Ah, sekos, gitu. Boleh sih ya. Gitu, bayangin. Jadi enak nggak enak hidup itu harus dirasain. Iya, mau apapun Iya. itu loh hasilnya ya. Iya. Ada yang gabung nih dari Siapa nih? Nggak tahu siapa namanya ya. Eh, Di sini namanya Erlangga Wisnu. Wisnu. Teman kalian ya. Teman saya itu. Ah. Saya ingin bertanya nih tentang Apa tuh? topik mental health. Gimana membangun lingkungan yang bisa mensupport orang-orang yang terkena mental health? Wah, ini keren nih. Karena seringkali ketika seseorang curhat tentang Malah masalahnya itu dipojokin tidak ya. dianggap serius, bercandain ya. mendingin
Mendingan bahkan kamu. adu nasib. Ih, mendingin kamu Daripada aku gini. Manas. Memanas. Dia mendingin. Aku mendingin. Aku pemanas. Kamu mendingin. Terus yang kedua, sosial media akhir-akhir ini selalu memberitakan hal-hal buruk terutama tentang negara tercinta kita, baik tentang kasus-kasus politik, masalah SDM lowongan kerja, perang dan sebagainya. Tentunya hal itu akan menimbulkan kecemasan yang tidak main-main, Iya sih, terutama serius anak kali ini. muda yang aktif bersosial media. Bagaimana langkah yang baik setidaknya untuk mengatasi kecemasan ini? Berarti pertanyaannya nih, teman kamu menjebak kamu sendiri nih, Reza. Semangat. Ngeri, ini mau bertanya kepada siapa? Ke temannya dong. Iya, berarti kita nggak usah jawab ya. Udah, silakan aja. Kita langsung matiin mic kita aja. ya. Kalau kamu lupa pertanyaannya, saya kasih HP ini. Aduh. Yang pertama tuh tentang membangun lingkungan biar support gimana? Yang support system. Biar nggak ada yang mendingan gitu. Memanas. Iya. Sebenarnya kalau saya membuat sebuah lingkungan yang mensupport saya itu ya, kalau membuatnya itu agak sulit Pak. Iklim itu tuh terbentuk secara organik. Biasanya karena keterbiasaan. Oke. Saya biasa sama Bella, kemudian akhirnya sudah saling percaya, sudah saling yakin. Akhirnya ketika satu sama lain curhat, ya saling support gitu loh. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kadang ada teman yang sudah bareng bersama, sudah saling tahu lah orang ini seperti apa. Kadang kalau dimintain nasihat, dia itu malah Memojokkan ya. iya memojokkan. Kamu itu nggak tahu, kamu itu nggak paham apa yang aku rasain. Kirain diminta nasihat malah ngasihnya nasi goreng. Iya, enak dong. Boleh sih itu Pak, kalau kayak gitu. Mintain nasihat aja terus kali gitu. Mas Alip siapa? Seno. Mas Dikran, Mas nasi Dikran. goreng Mas. Nggak denger Iya. Mas Dikran. Yang denger Mas Seno. Biasanya sebelahnya denger. Iya sih. Kalau udah Gimana malam tuh? nasi otot ya. Iya, jam 3 ntar nanti. Ya, terus. Gimana tuh? Nah, terus yang teman-teman seperti itu tuh yang ketika dia dikasih pendapat atau dimintai pendapat dia malah adu nasib. Nah, itu yang belum bisa saya uraikan biar temen yang kayak gitu tuh Nggak kayak gitu lagi. Iya. Nah, itu yang memang belum bisa saya singkirkan lah atau saya perkecil pendapat dia. Tapi kalau untuk membangun ya memang sulit sih. Iya. Karena keterbiasaan kita dengan teman-teman aja. Pinter-pinter kita berteman aja lah. Walaupun kita sudah akrab, sudah saling tahu satu sama lain, ketika ada orang yang keras kepala seperti itu ya kita hindari aja. Oke. Kalau perlu dirudal ya. Karena kok keras ya. Keras. Biar remuk ya. Kena rudal tuh. Oh, jadi gitu ya. Secara organik akhirnya ya. Lebih ke natural aja deh. Kita pilih-pilih temannya gitu. Kalau yang ini kamu mandang di media sosial yang ada berita-berita itu tentang apa ya? Negara tercinta kita. Iya, berita-berita miring tentang politik. negara kita, kasus-kasus politik. Aku sih menikmati aja sih kalau aku. Sebetulnya itu menarik Bikin juga cemas sih, nggak? Pak. Bikin cemas kayak itu. Yang bikin cemas. Yang mana kan? Oh, enggak. Biar aja aja. Kalau berita-berita politik itu sebenarnya menarik juga sih Pak. Kita Iya. harus melihat dari berbagai sudut pandang. Iya. Misal ada pembawa berita yang ini dia memberi narasi Penyampaiannya. bahwa ini yang salah negara. Ada pembawa berita lagi yang menyalahkan ini pembawa Dari- berita sebelah ini yang salah menarasikannya. Ada lagi yang lain lagi. Nah, beda lagi. pinter-pinter kita melihat aja. Kita harus berpikir juga secara kompleks Ya. biar kita tahu akar permasalahannya itu seperti apa, bukan hanya dari sudut pandang. Intinya kita harus berpikir secara rasional. Contoh ini kemarin waktu ada sekolah rakyat, itu Ya. sebenarnya apa tuh? Masa sekelas Kemensos kok itu kan. Nah, kita harus berpikir secara menyeluruh. Oh, dengan adanya Kemensos Bikin membuat sekolah sekolah rakyat rakyat. itu rakyat yang belum mampu Miskin. akhirnya terbantu. Itu
itu kan ada sisi positifnya, sisi negatifnya ya nggak usah dibahas di sini lah. Gitu ya. Dibahas juga nggak apa-apa. Menterinya lagi nggak dengerin juga sih. Iya. Takutnya saya nggak sampai rumah Pak. Oh mampir. Oh mampir, iya. mampir ngombe. Mampir ngombe betul. Oh gitu. Kalau ini Bila mungkin mau ditambahkan tentang ini, tentang media sosial atau mungkin yang tadi soal yang pertama membangun lingkungan. Membangun lingkungan yang sama-sama bisa support. Kalau benar yang dikatakan Reza, membangun itu secara organik dan maksudnya sekarang pun kita menjalani pertemanan tuh ya berawal dari terbentuk secara organik itu Pak. Akhirnya menemukan oh berarti kita satu frekuensi cocok memang nih, gitu. secara organik dan untuk bisa tahu respon yang baik ketika teman membutuhkan tempat bercerita ya memang terbentuk dari kesadaran individu kita yang tadi saya bilang bahwa basic kita menjadi manusia ya harus memahami manusia gitu. Tapi kan narasi tersebut harus memang tumbuh dari kesadaran pribadi gitu. Bahkan ada memang kita salah memilih tempat curhat misalkan Ke teman ember. Atau mungkin sebenarnya teman kita tuh punya masalah tapi nggak tahu juga mau ditumpahkan ke siapa kayak gitu. Jadi memang harus pintar-pintar dan sangat-sangat selektif dan memang harus memiliki keterbiasaan sih sama orang itu gitu. Jadi harus bisa kebentuk tuh kalau udah terbiasa kayak gitu ya. Membangun lingkungan yang saling support akhirnya. Kalau menurut lu gimana? Seperti itulah ya, kadang di Seperti itu aja gimana? Aku ingin tahu dulu dong. ya kalau mereka mungkin kalau untuk teman pertemanan dalam hal tongkrongan mungkin bisa kita bentuk ya. Kita bisa memilih kan. Kita bisa aku pengen berteman dengan ini, aku pengen berteman dengan itu. Tapi kalau di lingkungan kerja mungkin agak susah ya. Karena kan lain cerita akan sangat berbeda. Betul. Iya. Makanya iya kan? Iya, makanya kita kasih gambaran juga nih bahwa di dalam ketika kalian udah masuk ke dunia ini. Masuk ke dunia kerja, jangan dipikir bahwa segala sesuatunya fine aja. Baik saja. Iya. Artinya gini, ini bukan nakutin ya. Ini bukan nakutin, Buat tetapi persiapan bahwa, aja, prepare. bahwa apa yang kalian bayangkan tentang prestis dalam sebuah tentang sebuah pekerjaan itu hanya hayal deh. Iya, mungkin kalian berpikir bahwa pegawai bank itu keren. Seneng banget ya. Faktanya mereka kerjaannya penuh dengan tekanan. Yes. Dan mereka stresnya jauh rentan stres karena yang dihadapi adalah barang mati, Iya. bukan manusia. Ya kan? Seenggak nyaman itu. Iya kan? Menjadi teller bank misalnya. Yang dia ketemu dengan nasabah setiap hari, tetapi kan itu SOP. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Nah, ya kan? Keramahannya bukan dari dalam gitu loh. Iya kan? Kemarin tuh pas aku bikin akun baru ya. Akun dapet apa? Rekening baru gitu. Oh, Dapat tuh. minta dong. Persenan. Kita buka rekening ngapain? Buka persenan. Buka rekening baru. Oh, iya, berarti kan uangnya banyak. Bukan berarti gitu dong Kang. Itu sebagai SOP kan harus bikin rekening baru. SOP apa? SOP. Nah, SOP jadi tuh apa? buntut. Yang mana? BSO. Ada tapi enggak lewat situ sih akhirnya. Ada tuh kayaknya nggak tahu kenapa ya, dia lagi kena masalah di rumah tangganya tuh gimana ya. Judes banget tuh. Iya kan? Admin. Iya kan? Admin. Tapi lain cerita kalau aku yang dateng sih. Iya ya. Admin judes banget tuh orang. Di bank aku kan punya rekening 2 ya. Iya. Yang satu konvensional, yang satunya Himbara. Apa nih? Ya, syariah gitu lah. Syariah. Nah, begitu masuk di situ ya, CSR yang kenal kan, Pak Ribut gimana kabar gitu, langsung gitu disapa gitu. Ya, karena udah kenal Kang. Iya, karena kalau itu bukan sekedar SOP sih kayaknya. Iya, cuman itu sih, karena duitku masuk ke situ di situ banyak ya. Nasabah ini prioritas. Kamu pakai celana kolor juga bakal diterima dengan baik aja. Aku pakai sarung waktu itu. Iya. Beneran. Nasabah prioritas. Tapi bener nggak? Ini loh. Kadang-kala kalian pernah kepikiran nggak sih bahwa hidup seslow itu, terus kemudian tampil apa adanya aja? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Aku soalnya lihat. Aku lihat anak-anak muda sekarang itu kayaknya nggak begitu diri, santai gitu loh, dalam hal penampilan aja nggak santai loh.
nggak tahu nih Reza seperti apa. Gimana, gitu Za? nggak? Pernah nggak kamu senyaman Aku santai mungkin? aja loh. Nah, Dari dulu ngapel aja, yang namanya ngapel ya dulu pertama kali pakai celana sobek-sobek, jaket sobek, kaos oblong putih yang swan itu, iya. terus sendal jepit bekas toilet. Habis itu diusir sama kakak. Enggak. Masuk begitu ketemu sama Camer gitu. Saya nanya, Bu, Pak, ini bener rumahnya Maela gitu kan, yang jadi istriku kan. Ya aku contohnya yang jadi aja. Ya iyalah. Ada kali contoh yang itu. Banyak. Aku koleksi 15. Kolektor ternyata. Bapak yang satu ini kolektor. Nah, aku sering cerita sama istriku, Iya. jadi aku aman. Oh nggak apa-apa ya. Nah jadi ketika datang ke sana tiba-tiba terus kan diliatin tuh dari atas bawah, gondrong lagi waktu itu. Oh serem juga ya. Dan aku nggak pakai motor, jalan kaki Dari rumah? dari Nggak mungkin kali. iya dari rumah ke angkutan. Oh, Ke naik angkut. Nah dari berhentinya angkutan aku jalan Ke rumahnya kaki. paling Rumahnya. deket kan 5 langkah kan. Ih lah, Berapa coba? dari Gang Apollo sampai ke rumahnya pojokan, ya ampun jauh. Berapa paling jauhnya dari sini ke Mataram paling? Bukan. Ponolawen deh. Lebih Banyudip ya. lebih kalau ini enggak lah. Kelamaan ya. Jauhan. Jauhan ya. Kejauhan. Ya Merenglangu lah ya. Ya. Jauh lagi dong. Jauh lagi. Iya paling sini lah deket lah. Itu. Nah, apa ya? Senyantai itu. Senyantai itu gitu Iya, loh. iya. Jadi menunjukkan diri secara ya inilah saya. Nyamannya kita aja. Kalau misalkan nggak terima ya udah Duel balik kita, badan, ya. selesai kan Kira gitu ya. jadi duel. Kalau nggak terima, ayo. Iya, ya. Tapi itu emang kejadian. Aku pernah nih. Mertua? Bukan ngajak duel. Jadi waktu aku ngapel untuk yang kedua kali, ngapel yang kedua, Iya. itu yang nemuin saya itu bapaknya. Kakak. Oh bapaknya. Bapaknya Camer tuh. Iya. Terus ditanya. Bapaknya Camer, nanya kakak dong. Bapaknya istri kamu. istriku gitu. Calon mertuamu. Nah itu dia nanya, kuliah? Ya Pak. Main Pak, ngapain kuliah kan nggak di situ. Oh iya betul. Dia berasa dosen kali ya. Kuliah. Masih kuliah, maksudnya masih kuliah gitu. iya. Enggak Pak, ini main. Iya kan? Udah enggak Pak. Udah enggak. Kuliahnya kemarin. Sekarang main. Lagi main Pak. Ah ini langsung. Saya terima gitu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya, Iya. iya Pak, masih kuliah di mana? Di kampus. Lagi mana di musola kuliah subuh. Iya. Jadi kampus Pak. Belum tentu. Iya. Nggak harus kuliah subuh deh. Ya bisa kuliah 7 minggu kan, full time ya. Nggak Lama tentu banget ya. 7 minggu. Ya, terus Dijawab jurusan apa? Sastra. Sastra apa? Sastra Inggris. Bukan. Arab, Terus sastra sastra Arab. apa itu? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Mau jadi apa kamu nak? Enggak begitu Tolong pertanyaannya, enggak begitu. Iya. Apa yang disampaikan oleh sama Camer. saya waktu itu? Susah ya kayaknya jadi PNS kalau sastra Indonesia. Oh, patokannya PNS. Itu dia. Nah, orang mungkin kalau kebanyakan anak muda langsung minder tuh. Iya ya. Aku waktu itu Pede aja deh. pede aja. Oke, aku tetap nemuin si Camerku dan aku pokoknya harus ketemu dengan anaknya. Gitu. Kenapa saya harus ketemu? Karena saya mau serius gitu loh. Keren tuh. Ya kan? Habis selesai ngapel balik itu dengan penuh rasa dendam waktu itu. Wes. Terus kamu ini ngajak ini ibumu ke situ. Bukan, ngajak Nini pelet. Oh, ibumu kamu anggap ini pelet. Gimana sih? Enggak. Apa? Enggak gitu. Apa? Aku sambil pulang itu aku dalam hati Mikir tuh ya? gini. Oke, tidak masalah. Camkan baik-baik ya. Dunia hari ini adalah mungkin di genggaman Belum Bapak, berpihak gitu. saya. Tapi suatu ketika aku bisa membalik dunia. Nah, dan Bapak akan takluk sama Iya, saya. Bapak akan takluk sama saya. Hihihi, terus kamu gitu. Terus terbang dong ya. Kayak ini musuhnya. Mutung Brazil ya. Mutung Brazil. Mutung Brazil. Dia nggak tahu kalau dia nggak sama tahu. Bella. Aduh, sebegitunya ya. Itu zaman dulu kayak gitu. Jadi saya nggak tahu apakah hal-hal yang semacam itu juga dialami ya teman-teman. Nggak tahu nih kalau ini. Kalau Reza sendiri kalau ngapel
ke tempatnya Bella gimana? Emang kamu tahu? Nah, siapa tahu? Oh iya. Iya kan? Kita Iya, mah aku ngasal juga- aja kan? Iya. Tapi siapa tahu beneran. Iya kan? Gimana tuh tanggapannya Camer tuh? Sama nggak seperti yang dialamin? Nanya soal Kerja ini di juga, mana sekarang? Kuliah di Gitu. mana? Jadi PNS susah tuh kalau misalkan lulusan bahasa Indonesia gitu. Aduh, kerja apa? Ini Nyablon. aduh, itu dinasnya di mana ya? Oh, iya, Langsung di ditanyanya gitu. Ming, dinasti Ming. Dinasti Ming. Oh, dinasti Ming. Iya. Wah, keren ya. Iya, Dinasti anggota Ming. Bagito kan, Ming sama Utang. Iya, berarti ini jadi asistennya Ming. Ming. Gitu. Iya. Ada pengalaman unik-unik kayak gitu nggak si Reza? Wah, pernah Pak saya. kan. Kan saya kalau kuliah itu kan biasa ya, pakainya ya kalau berangkat pakai Parlente. celana panjang biasa, Iya kan? pakai sendal, pakai kaos. Nah, baru kalau sampai kampus pakai yang rapi gitu. Oh, Nah, ganti. pernah saya 2 kali. Nekat aja deh. Iya, pernah itu 2 kali. Ini bukan di kampus tapi di luar. Malam-malam saya habis makan. Nah, saya itu nunggu motor saya diambil sama tukang parkir. Iya. Saya berpakaian rapi, pakai pantofel, celana hitam, kemeja rapi. Iya. Terus saya dikasih uang 2.000 sama mbak-mbak. Oh, di kantong parkir. Dikira tukang parkir, Pak. Malah di kantong parkir. Rapi. Padahal saya pakai pakaian rapi. Iya. Dan saya nunggu motor saya diambilin. Malah dikasih 2 terus akhirnya keterusan kamu gitu terus. Pelayan nih gitu ya. itu sekali. Iya sih, ya. Nah, kemudian yang satu kalinya lagi itu waktu saya mau observasi tugas. Saya pakai pakaian rapi, Iya. mau observasi di tukang yang jaga palang kereta itu. Nah, saya lihat bapaknya lagi makan. Tak tungguin lah di belakang. Iya, Nah, iya. kebetulan di belakang itu ada motor bapaknya. Lah, si istrinya itu lihat saya sama teman saya. Ibunya itu tak pikir, wah ini anak mencurigakan, ini pasti mau ambil Mau motor. maling motornya suamiku nih gitu ya. Nah, itu saya disamperin. Meh ngapain Mas? Meh observasi Pak. Oh gih, habis ini ya tak makan dulu. Padahal saya pakai pakaian rapi juga Pak. Iya, tapi Masih kan dikira maling motor. Maling-maling Oh, sekarang kan emang jangan-jangan debt rapi-rapi. collector gitu. Oh, bisa aja mau ini kan. Narik motor. Iya, narik Lesing, ya. Enggak narik ojek bukan dong. Itu pakai aplikasi. kalau narik sekarang. beca. Iya, menarik kolor. Narik kolor bapaknya. Ayo pernah tuh disangkain kayak gitu. Ya pernah 2 kali saya hidup di Pekalongan Pak, disangka seperti itu. Biasanya hidupnya di mana, Mars? Saya di Bandung Pak. Bandung. Bandar bagian gunung. Bandar Gunung ya. Kirain di Pluto ya. Pluto mah anjingnya Goofy dong. Anjing punya anjing tapi begini ya. Ya kan Goofy anjing tuh. Dia punya anjing Pluto. Anjing punya anjing. Gitu ya. Tapi biasanya yang biasa prepare kayak gitu tuh cewek. Nggak pernah tampil apa adanya deh kayaknya ya. Kalau cewek Cowok ya. sekarang gitu. Masa sih? Coba deh ditanya tuh Bella atau Reza sekarang itu ya. Cowok-cowok Cowok itu gitu. skincarean lo ya. Harusnya gitu. Enggak Pak, Enggak ada. Belum atau mungkin Belum berarti ada niatan dong. Bisa jadi suatu saat kan mungkin Iya. kalau Nggak dibungkiri juga ya. Iya. Kalau lagi butuh harus pakai itu ya terpaksa gitu. Kamu Aku nggak sih. Bisa kelihatan kan ya. Nggak usah aku cerita lah. kita natural aja ya. Natural aja aku mah. Tapi kalau ini Bella kayak gitu nggak? Pernah nggak tampil apa adanya gitu terus kemudian apa di depan publik gitu, apa ke mall atau apa? Kayaknya nggak sih ya. Kalau cewek lebih ke harus Prepare dandan, banget, prepare harus- banget ya. Harus Iya, perfect karena ya. memang apa namanya kondisi sosialnya kan memang seperti itu Harus ya, seperti Pak. itu. Jadi memang harus penampilan rapi karena ini sih Pak lebih ke mindsetnya penampilan rapi itu bukan buat orang lain tapi buat Buat diri kita sendiri Iya, ya. Kalau mungkin cewek tuh lebih aware kayak gitu. Jadi dengan mungkin prinsipnya laki-laki atau gimana? Nggak, iya mungkin ya, beda aja ya. Jadi memang rapih lah. Tapi seminimal apa Setidaknya- kamu kalau itu buat prepare? Kan biasanya kan identik dengan lama ya. Iya. Kalau istri-istri kita lah paling enggak ya. Kalau misalkan mau kondangan aja tuh, prepare-nya lama Istriku banget kan. enggak sih. Istriku juga enggak sih. Istri aku Karena sama- kalau aku kondangan iya, biasanya nggak ngajak istri sih. aku kalau sama istri tuh Cepet tuh, paling cepet tuh. ini, cepet aja sih. Iya, lumayan lah, bagus lah nggak ya. terlalu riwah untuk ngurusin dandan gitu. Iya. Bella secepat apa? Yang paling cepat deh yang pernah kamu lakuin. Biasanya kalau gitu tuh. Yang penting pakaiannya tersetrika kalau aku. Harus tersetrika. iya. Iya.
Serapi itu ya. Paling nggak harus itu. Kalau udah tersetrika aman, nggak mau Iya, apa udah. namanya nggak pakai skincare ataupun apa, nggak masalah. Apa paling enggak. Oh iya sih ya, kan mau keluar juga ya. Ada lagi yang gabung Kang? Mau Siapa? yang mana dulu nih, malah Abbas apa Abbas dulu deh. Abbas dulu ya. Oke, Abbas di Comel. Ya. Aku bacain dulu ya Oke. WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Aku merasakan kecemasan itu malah pas anak lulus UMPTKIN di UIN. UMPTKIN di UIN. Ah. Ini banyak singkatannya. Iya. UMPTKIN di UIN UIN. itu berarti Universitas Indonesia Negeri. Iya betul. Iya. Lah yang ini dong, yang UMPTKINDI. Berarti ujian masuk perguruan tinggi. Universitas gimana? Ada K-nya tuh. K-nya apa? K-nya K-nya apa? itu Kamis. Kan itu pas ujian hari Kamis. Kok ini Kami Kami. Oh, enggak, ujian UMP. masuk perguruan tinggi kok ini negeri. Oh, KIN negeri. Lah DI-nya apa DI? Ah, DI. itu itu di. tempat, ya, bukan Di singkatan ya? UIN Universitas Indonesia. Oh, kayak lagu nih ya. UIN. Ya. UIN. UIN. Iya kan? Itu ya lagu itu ya. Apa tuh? Lanjut, Bang. Padahal sebenarnya itu doaku agar anak Agar lulus. Tapi ketika lulus Tapi malah setelah cemas ya. itu terjadi, aku malah ngedown. Kenapa? Seperti apa yang aku rasakan, apa yang diputuskan. Seperti apa Allah. aku meneruskan apa yang Oh, meneruskan apa yang diputuskan Allah. Allah. Padahal semua itu adalah jalan keluarnya. ada jalan keluarnya. Nah, setelah banyak masukan dari orang yang merasakan kecemasan seperti yang ku alami, akhirnya aku menyadari bahwa apa yang diputuskan Allah itu pasti akan diberi jalan keluar. Oke. Lah Abbas pun juga pernah merasakan kecemasan ya. Padahal dia sudah tua ya. Iya sih. Kan bukan Gen Z. yang potensi kena mental health-nya itu jarang ya. Kenapa Mental merasa illness sebagai ya. Gen Z, Pak Abbas? Oh, berarti ini Pak Abbas nggak dolor ya. Gak pakai kolor. Itu aku. Dia betul. Mau nih cerita ini. Oh, gitu. Jangan ya, nggak usah ya. Itu gitu. Itu, Jadi apa ya? Ketika kalau Firda menanya Pak Abbas, kalau aku sih bisa menanggapi bahwa ada kekhawatirannya. kekhawatirannya mungkin karena apa ya? Banyak hal ya. Salah satunya mungkinkah gitu kan? Mungkinkah? Kita kan selalu bersama. Yes, setinggi. Setinggi. Iya, apalagi nih? Biasanya karena itu apa? Biaya. Mhm. Kalau anak lulus berarti kan akan ada biaya yang harus keluar tuh. Tahu nggak Pak Abbas? Nah ini aku mau ngomong soal Cerita kita dulu nih. ke apa nih pengalaman dari ibu ya. Ibu itu hidup Mulian kamu. sendirian gitu. Nah ibu tuh nggak pernah berpikir bahwa anaknya bisa bahwa Bisa beliau bisa nguliain menyekolahkan anak saya anaknya nggak? sampai jenjang pendidikan tinggi. Jalanin aja. Lakuin aja deh gitu ya. Nggak biaya itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi konsekuensi ya. Otomatis ya. Otomatis. Tetapi yang paling penting itu apa ya istilahnya dukung putra oleh Abbas itu supaya dia punya keyakinan. Jangan Patahin semangatnya ya. Jangan terlalu didikte bahwa setelah ini kamu harus begini begini. Aku itu tergolong anak yang dibiarkan sama Bebas. ibuku, bebas. Nggak ada tuntutan kamu Nggak harus ada jadi tuntutan apa harus ini itu. jadi gitu ya. presiden apa wakil presiden tuh nggak ada. Nah, emang bapak kamu presiden, kamu jadi wakil presiden. Oh emang harus gitu ya? Syarat. Ya udah kan gitu ya. Kan cuma satu. Iya, yang sebelumnya gagal ya. Bukannya gagal nggak mau. Hah, bukan nggak mau kali. Enggak. Nggak jadi. Anak-anaknya Gus Dur nggak mau tuh. Nah, yang jangan yang itu dong. Yang mana? Yang sebelum ini ada kan sebelumnya lagi ya. Anaknya kan juga. Oh iya ada juga ya. Iya ya. Tapi kan nggak jadi ya. Tapi yang ini jadi presiden, yang satunya anaknya kan. Iya. Iya kan. Iya sih. Mau dilanjutin Nggak ada kan? Nggak ada tuh ya orang tua kamu maksain kamu jadi apa nggak, gitu ya, nggak. pembalap apa. Pemuda Iya. berbadan gelap. Berbelum ya. Itu sudah nasib. Takdir. Iya. Pembalut, pemuda mulut. Pemuda berbau mulut. Enak banget. Enggak, Apa aja deh boleh kamu jadi itu ya. Bahkan Power Rangers jadi Power Rangers.
Aku tadinya itu bercita-cita pengen jadi Batman ya. Spiderman aku. Spiderman ya. Biar bisa ini ya. Terbang. Enggak dong, sebenarnya nggak bisa terbang. Bukan. Biar dapat ciuman gitu loh. Sama Mary Jane. Dari MG. MG ya. Mulia sekali ya cita-citanya ya. MG-nya tapi Mat Jailani ya. Kena kamu ciuman cowok. Ciuman. MG sama-sama MG itu. Enggak lah. Bapak Jeladi. Mat Jais. Mat Jais Mufasil. Kena tuh kamu akhirnya. Kena mental tuh. Kena mental. Tapi bebas ya, nggak maksain lah ya. Buat jadi apa. Beban itu Ya buat anak. karena apa ya, ibuku bukan orang yang berpendidikan tinggi, bapakku juga seorang buruh tani gitu kan waktu itu yang nggak punya gambaran tentang masa depan. Nah maka kemudian saya yang harus merangkai gambaran masa depan itu sendiri. Bagus lah dikasih kesempatan seperti itu tuh. Iya. Ini tau kalau misalkan Bella sama Reza gitu nggak, Iya. orang tua Orang kalian tua ini nggak ngarang-ngarahin gitu. Enggak ya. Heeh. Misalkan ini sana jalan selatan nak, sana utara itu ngarang-ngarahin tuh. Sana timur nak, sana Itu kayak barat. polisi ya. Lebih ke kernet ya. Google Map itu, Pak. Oh iya, Google Map. Google Map. Iya, orang tua Google Map ya. Jangan diingetin soal Google Map. Nyasar kemarin dia. Disesatin sama Google Map. Google Map itu ternyata Di sesat ya. Iya. Kasih jalan alternatif malah makin parah. Malah makin parah. Emang sesat. Iya, nabrak lagi motornya ya. Penyok ya? Hey, jangan diteruskan. Iya. Ada yang denger. Orang tua kalian gimana Reza sama Bella? Termasuk Kalau gimana? saya dulu diarahin sih, Pak. Hmm. Dulu waktu saya lulus SMK, Ya. itu disuruh kuliah PPSI, katanya biar jadi guru. Oh, Dia itu kayaknya bukan ngarahin ya, dia kemakan iklan dari orang tuamu. Oh iya, biasa aja gitu kan. iya ya, benar ya. Iya, kemakan iklan deh kayaknya orang tua kamu. Bisa jadi, Iya, bukan ngarahin kamu jadi guru ya. Iya. Atau jangan-jangan ini. Apa Tadinya tuh? pengennya orang tuanya tuh pengennya kuliah ke ngulian anak ke BSI. Jadinya PBSI. PPSI. Oh gitu ya. Mungkin ya. Jadi ini ya. BSI, Bank Syariah itu. Iya. Oh iya, barangkali PBSI pekerja Bank Syariah Indonesia. Pegawai dong, pegawai. Pegawai. Bank Syariah. Pekerja itu kan bisa ini Apa? tukang Tukang bersih-bersih. kerja. Bersih-bersih. Gitu kan. Sama Kalau tuh. pegawai itu kan yang Justru dalam. bagus kalau pekerja itu justru bisa jadi tukang ngangsur kan. BSI ngangsur. Aku jadi Pengangsur. BSI. Jadi apa kamu ngangsur? Pengangsur BSI. Pengangsur. Iya, iya, Pengangsur iya, iya, BSI. iya. Ngutang ya. Bagus. Iya. Ini nih ngarahin buat jadi guru. Iya, betul. Kamu akhirnya termotivasi juga pengen jadi guru. Nah, awalnya sih karena disuruh ya, ya udah tak jalanin dulu. Ngikut Nah, aja deh ya. Pas waktu kuliah semester 1 itu sempet overthinking juga, Pak. Iya. Waduh, Bisa saya nggak kalau sih? jadi guru, waduh nanti gimana ya? Kan Murid-muridku, kalau ya. saya ngajarnya salah kan muridnya kan juga akan menerima ilmu yang salah dan keliru. itu akan berkelanjutan. Terus, nah, itu iya. saya sempat overthinking di situ. Sampai kepikiran kayak gitu ya. Oh, sampai segitunya. Itu semester Satu awal. Semester apa lu udah langsung kepikiran kayak gitu? Iya, ya? saya kepikiran seperti itu dulu. Nah, untung sekarang mulai terjawab keresahan dulu waktu semester 1. Jadi kuncinya adalah ya terus belajar aja lah. Nah, biar jangan sampai sesat murid-murid kamu nanti ya. Iya sih. Kalau Bella gimana? Orang tua kamu? Kalau Bella sih memang diarahkan juga untuk masuk akuntansi karena memang Cita-cita orang tua? Iya. tadinya jadi akuntan ya? disuruh untuk ngambil Komputer, ekonomi tapi pembangunan. ketahuan. Enggak, ekonomi pembangunan, tapi kan di Unikal nggak ada, jadi ada. opsinya orang tua Iya. ya sudah Akuntansi akuntansi aja. aja. Tapi untuk masalah nanti pekerjaan memang tidak Diserahin ke diarahkan Bella. spesifik untuk ini terserah. Nanti Explore seperti apa sendiri, ya? iya. Oke, kalau begitu ya, akhirnya aku menemukan sebuah hipotesis. Wah, Ya apa nih? Apa nih? jangan-jangan kalian cemas itu adalah kecemasan yang kalian rasakan itu adalah efek dari kecemasan orang tua. Bisa jadi itu, Pak. Iya ya. Kan dengan arahan-arahan kayak gitu, orang tua yang cemas, ini anak kita Bisa gimana nggak ya ya? nantinya Mau seperti apa jadi ya? apa ya? Mau diapain ya? Terus akhirnya diarah-arahin harus masuk ke sini, harus masuk ke sini. Si anaknya yang cemas akhirnya. nggak ngerti bahwa
harusnya potensi anak dulu dong yang dibaca. Iya, ini di bidang mana nih gitu ya potensinya. Ini cocoknya di mana nih? Di air misalnya di air. Suruh maka itu ini aja bikin sosok tampang. Kliwon itu, sosok Kliwon. Oh, manis. Jadi ini ya, weton. Orang mau kuliah kenapa ngukur weton ya? Hitung-hitung weton. Kampus mana ini yang cocok ini? Bu manis sama Kampusnya berair apa enggak itu ya? Iya. Mata mana ini? Wah, Malar ke itu. Ke depan Itu tuh. dulu gitu. Aku gitu. Aku milih jurusan itu pilihanku sendiri. Iya. Ada arahan nggak dari orang tua nggak ya? Jangankan arahan, ibuku nggak ngerti soal Tahu kuliah di mana aja ini ya. Iya bener. Tapi nyesel nggak setelah ngerti? Enggak. Bagus. Karena aku pernah tuh ya. Gini, kalau aku gini, Iya. aku mau cerita dulu. Iya. Jadi ya, ibuku tuh baru yakin bahwa aku beneran kuliah itu di semester 5. Gila nggak? Baru. Lama banget ya. Iya. Jadi waktu itu Di awal-awal tuh. ibu minta main ke Semarang. Kamu ajak lah. kemudian, enggak, dia sama rombongan keluarga kan. Mhm. Terus akhirnya nyambangin kos-kosan. Ah. Nah, di kos itu baru beliau ngomong, oh ternyata kamu beneran kuliah. Kirain sih cuma ini main-main. aja ngibulin ibu aja nih kamu ke Semarang ternyata nggak ini. Sebegitunya loh. Ah. Terus aku ajakin, coba kampus. aku pengen lihat kamu kalau kuliah tuh beneran, mana kampus kamu gitu. Terus aku ajak keliling tuh, Kampusnya keliling ke teman. kampus gitu kan. Iya, kampusnya teman juga kan. Iya, iyalah. Nggak mungkin kamu sendiri kan? Iya, Iya kan? betul. Nah itu aku Keliling tunjukin, tuh. ini kampusku mak yang di sini gitu. Naik tuh di lantai 2 itu. tuh. Terus sama di dalam ada dosen kan. Ngobrol sekalian tuh sama Iya, dosen. saya kenalin sama dosen. Ini ibu saya. Ini ibu saya. Oh, ibunya. Nah, baru ngerti. Pasti baru yakin banget. Baru Oh, yakin bahwa aku kuliah iya di di situ semester ya. itu. Bagus lah ya. Itu. Keren sih. Segila itu aku dulu. Ya, nggak tahu. Ibu sampai nggak tahu ya. Nggak tahu, aku yakin. aku berangkat sendiri. Oh iya. Nggak sama orang lain berangkat. Registrasi, ujian, registrasi sampai aku Bener-bener bayar sendiri tuh. sendiri. Di situ Cari nggak kos ada sendiri. teman. Nggak ada orang. Iya, aku berasa berada di alas ya. hutan belantara, tahu nggak sih? Kamu kuliah di situ. Iya, aku jadi Tarsan. Aku jadi Jen. Terus kita ketemu. Kita bergelantungan sama-sama. Orang nggak masuk. Ada lagi yang gabung nih Nah, siapa? dari Mas Dona di Poncol. Dona. Kamu lepas gawang cintaku. Ayah. Jadi dangdut. Apa tuh? Maaf ya, Ya, saya maafin. Mas dan Mbak yang Oke. lagi semester akhir. Mm-mm. Ya, kayak gitu ya. Oh, pakai H. Ya, ada hanya kok. Iya. Ya, Iya. sekedar saran. Oh, N-nya kenceng. Gede kan. Oh, ini Huna. Sekedar saran mawon. Sarang tawon. Sarang tawon. Saran mawon. Oh, saran mawon, saran aja ya. Nah. Mbok Nawa. Mbok Menawa. Oh, ya siapa tahu keliru nggak pas dengan pemikiran kalian berdua. Saran saya simpel. Oke, simpel itu yang gimana coba? Simbol itu Satu, disimpan di dalam lemari. jalani saja proses semester akhir dengan persiapan skripsi, KKN dan sebagainya. Serta sambil nunggu apa hasil finish itu tadi. Coba pikirkan apa, maunya apa coba? Ya, Kerja, dipikirkan. UMKM, jadi mentor, tukang ngeles. Nggak enak tuh kalau Tukang ngeles ya. Suka ngibul tuh. Suka ngibul. Atau apa deh? gitu. Meskipun kadang nggak Nggak sesuai dengan jurusannya. Nggak apa ya. Banyak di luar sana, intinya apa ya, coba saja kalau cocok ya dikerjakan, jika nggak bisa haluan. Banting setir. Nggak perlu takut apalagi cemas, pikirkan apa yang ada saat ini, jalani dulu itu semua, tetap curhat, tujer, Pikir. Tukar tukar pikir. pikir Iya. maksudnya. Effort banget ya bacanya. Orang yang paham pengalaman apa aja. Ya enak apa tidaknya Iya. bergantung pada kalian berdua. Oke, gitu saja ya. Oke, makasih Mas Dona ya. Mas Dona di Poncol. Nah, udah dikasih saran tuh sama Mas Dona. Oh. Yang penting mah jalanin aja gitu ya. Iya, aku aja jalanin. Itu sih. Nggak Nasib terlalu. itu tidak bergantung pada ketakutan kita. Justru karena kita semakin takut, semakin cemas, semakin kita jauh untuk bisa mengurai nasib kita. Iya.
Bahkan kalau kita terlalu cemas di masa depan nih ya. Ini. Apanya nih? Aku tunggu. Itu justru akan menghambat kita di masa sekarang ya kan. Akhirnya kan yang tadinya kita bisa bergerak di mana, kita harus bisa melakukan apa. Ya. Terlalu memikirkan banyak masa depan jadi akhirnya kan nggak bisa dikerjain tuh. Iya. Jangan Kalau- ngejar gengsi. Jangan ngejar Hidup gengsi. itu. Aku aja nggak ngejar gengsi. Ngejar taksi. Kalau ngejar gengsi itu mahal ongkosnya. Pengorbanan yang kita harus kita keluarkan itu jauh lebih besar Ongkosnya terlalu berat ya. banget. Mhm. Iya. Jadi ya, Coba lihat aku deh. Wijen lihat aku deh. tampil apa adanya. Dari dulu kerja di dosen Mhm. kelihatan mentereng kan? Ini mentereng banget tuh. Ya kan, Iya. kelihatan keren banget jadi dosen, Iya. kelihatan orang pinter banget Ya. gitu kan. Oh, karena minum tolak angin ya. Orang pinter ya. Kebanyakan minum tolak angin mas. jadi Ya, pinter ya. sampai itu minyak kayu putih aku minum. Saking pinternya tuh ya. Iya. Saking pinternya Makanya tuh. jadi pinter banget gitu. Nah, orang kan selalu berpandangan bahwa oh dosen keren, oh, gajinya gede Iya. namanya. Ya nggak tahu aja dia. Nggak tahu aja sih. Sama tukang parkir, mendingan tukang parkir. Oh jauh ya. Ya, benar. Kalau kita ngomongin soal uang ya, Ya soal ini ya pendapatan ya. pendapatan ya Hmm. antara dosen dengan tukang parkir Iya. barangkali lebih besar tukang parkir hasilnya. Banyak yang cerita seperti itu dari tukang parkirnya sendiri. Iya, Iya. iya kan. Mm-mm. Nah makanya apa yang dicari sih hidup ini? Mhm. Kalau cuman gengsi, ya udah deh makan tuh gengsi. Iya tuh. Aku Males sampai terus. bisa rela untuk melepaskan itu dan aku bekerja sesuai apa yang aku Senyamannya kita. itu. Melepas gengsi ya. Jangan terlalu mengejar gengsi itu. Yes. Oke deh. Ada yang lagi bergabung Dewa Hud, terima kasih. Ade Wahot, cuman salam pasti. Iya sih, makanya saya sapa aja. Iya, aku udah paham. Konsepnya di Wahut itu kayak gitu. Udah kebaca banget. Udah gitu kan template ya. Di Wahut, terus siapa lagi? Pak Jafar. Pak Jafar. Iya, Bu template-template Asgar. aja. Ya. Yang penting itu gini, apa ya? Sering deh diskusikan dengan orang tua. Itu penting sekalipun ya pandangan mereka mungkin berbeda dengan apa Apa yang kita kalian- inginkan ya. Iya kan, wong saya juga begitu. Dari dulu. Akan selalu seperti itu deh. Nantinya pun kalian punya anak juga bakal berbeda kan pandangannya dengan anak-anak kalian. Iya. Iya sih, pasti akan seperti itu. Sekarang kamu udah mulai rasakan Kang dengan pandangan anak-anak kamu ya. Iya, Udah beda kan? beda. Tapi aku berusaha untuk ngikutin. Ah, iyalah. Aku bebasin sih dua anakku nggak harus mengikuti jejak ayahnya gitu. Tapi pernah nggak nanyain, mau nggak kamu jadi penyiar nak? Atau mau nggak kamu jadi pernah aku nanya. sastrawan gitu? Mau nggak ikut siaran? Enggak. Mau nggak kamu ikut lomba nulis puisi? Enggak. Ya udah, aku nggak maksa. Nggak harus mengikuti jejak kita ya. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Jangan sampai menjadi bayangan orang tuanya. Itu. Dia harus merdeka. Karena dia yang nantinya akan membangun masa depan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Iya. Bukan aku. Udah lepas lagi nih, iya kan dari kita. Gitu. Oke lah ya. Kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Iya, iya betul. Oke lah kalau begitu. Iya, saling melengkapi. Emang harus seperti itu kan, saling melengkapi. Ya mudah-mudahan juga kalian saling melengkapi lah ya, sesama teman. Mantap. Thank you ya sekali lagi ya. Telepon kayaknya. Bella, nggak ada. Udah habis. Udah mau tanah airku nih. Dimakan ya. Makan Iqbal. Bella, thank you. Reza, thank you. Thank Sukses you ya. terus ya. Sukses Dan terus. mudah-mudahan juga bisa terhindar dari mana ya. Bentar, ada mental health. closing statement barangkali berdua. Dari Bella, dari Reza. Sebelum kita akhiri nih obrolannya. Nggak ada. Mangga. Aduh. Aduh. Aku duluan. Iya boleh. Boleh. Siapapun lah ya, nanti poinnya 20 yang dapat duluan. Yes. Closing statement. Heeh. Nggak ada proses bertumbuh yang mudah. Nggak ada proses. Pasti nggak enak. Nah, Itu aja. Oke deh. Reza apa Reza? Saya coba satu kata-kata motivasi Nah, dari salah satu mantan presiden Indonesia. Wow. Itu bunyinya gini. Apa tuh? We walk the talk, not only talk the talk. Wis. Lakukan apa yang kamu katakan. Jangan hanya berkata saja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Kerja gitu dong. Iya. Itu. Oke lah ya. Sukses terus semuanya buat kalian ya, buat teman-teman juga.
Dan terima kasih juga buat yang di rumah yang sudah mendengarkan kita dari tadi. Ketemu lagi minggu depan. Yap. Ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.